Aduh, Bang Naga, bisa dibesarin dikit ini data. Nah, ini Bang ya, perkataan Yesus. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti yang Bapa ini yang Tuhan Bang. Ini perkataan Yesus tinta merah ya. Nah kalau Yesus aja mengatakan Bapa lah yang Tuhan, harusnya kalian ngikut, jangan menuhankan Yesus. Bapak yang Tuhan Bang, Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah mencakup langit dan bumi tentu semuanya, seluruh isi jagat raya ini. Ayo. Iya, Yang mana saya kan harus gitu. percaya Yesus atau Anda? Hah? Loh, kan gini berarti tidak paham dengan konteks yang ku kasih tahu tadi. Kan begini ku bilang kan gitu. Saya lebih ikuti perkataan Yesus dari perkataan Anda yang gak jelas. Ngomong aja kayak kumur-kumur. Loh, kan gini kan dibilang sini aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti pencipta langit dan bumi. Kan siapa gitu. yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Ini siapa yang Tuhan menurut Yesus? Allah itu kan Tuhan juga. Bapak lah atau Allah itu yang Tuhan. Ngapa kau nuhankan ini? Ayo. Berarti Ya kan? ya. Berarti Anda tidak mengerti konsep ketuhanan. Oh. Konsep ketuhanan apa? Kalau Yesus dia adalah Tuhan, pasti dia berkata, aku Tuhan. Padahal dia berkata, Bapak lah yang Tuhan. Malah dia bersyukur. Dia bersyukur. Kayak kita ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Allah. Yesus pun bersyukur kepada Bapaknya yang Tuhan langit dan bumi. Mudah kali ini data-data dipahami. Kenapa kalian tuh bebal kali sih? Itu contohnya gini Bu, gini. Kita menyembah Bapa melalui nama Tuhan Yesus. Contohnya gini, kalian menyembah punya Bapa melalui nama Tuhan Yesus. Kan gitu. Ketika Yesus menyebut Bapa itu adalah Tuhan, seketika itu juga apakah Yesus itu juga Tuhan? Gini bang, pertanyaan saya pada. Jawab. Seketika Yesus itu mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan langit. Bapak Tuhan langit dan bumi. Betul? Betul. Nah, apakah Yesus itu Tuhan juga? Ya Tuhan bagi manusia. Berarti ada dua. Oh, Tuhan bagi manusia. Loh, maksudnya gimana ini? Maksudnya gini kan gini. Kurang barangkali kita dia. menyembah Bapa itu melalui nama Tuhan Yesus. Kami menyembah punya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kan gitu. Contohnya kan gitu loh masuknya. Contohnya kita melakukan penyembahan kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Nah, jadi Yesus, gini kesimpulannya. Bapak ini penjaga langit dan bumi, penjaga alam semesta. Yesus cuma jaga manusia gitu. Loh, kan gitu. Kan gitu maksudnya. Kesian ya mereka ya Allah. Berikanlah hidayah kepada Elsa dan Kan lu Bang ya. Kan Bapak itu kan. Sebentar. Kalau ada yang Kristen di bawah, tulis agamanya saya naikkan untuk membantu Esadar. Satu lagi kursi saya sediakan untuk Kristen. Silakan tulis agamanya saya Kristen, saya naikkan untuk saudara Muslim. Tolong cabut permintaan, kita sediakan untuk Kristen. Lanjut Esadar. Oke, gini Bang ya. Nah, kan disebut isi Tuhan langit dan bumi, berarti pencipta langit dan bumi. Kan berarti sang sumber itu sendiri. Kan gitu. Nah, kenapa kami sebut Yesus itulah Tuhan? Karena dialah kata-kata yang hidup, penyampai firman itu sendiri, dan sang juru selamat itu sendiri untuk sampai kepada Bapa. Kan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus? Bang, karena Yesus itu Bang, itulah. kalau Bang Elsa, kalau kau paksakan Yesus juru selamat bagi Bani Israel, bukan bagi Oten. Dia diutus untuk Bani Israel. Nah, dia ketawa, saya kasih lagi dia data lah kalau dia ketawa. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Saya kasih data Bang ya. Belum ini ya, belum ketawa lah kau Bang, ketawa lah kau sampai puas Bang. Nih saya kasih data. Nih Bang. Sabar Bang, saya kasih data kalau Yesus itu untuk Bani Israel. Ketawa lah Bang. Berarti Anda belum paham sejarah. Sejarah lagi dia lari ke sejarah. Ya Allah.
Nah, gini lah contohnya kayak kalian lah di ke Arab. Hanya orang Arab aja kan gitu. Kan enggak. Ya, Rasulullah kan diutus semua untuk semua manusia, untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin litubayyana linnas, berikan petunjuk kepada manusia. Aku mengutus engkau untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Tidaklah aku mengutus engkau Rasulullah, engkau Nabi, engkau Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam nih. Ini datanya ya. Ini datanya nih. Bisa kasih data ya nih. Bunda, si Rizky Dan ini dari Kristen ketur- juga, Bunda. Si Rizky ini Kristen juga. Oke, bisa dibantu jawab ya Bang Rizky. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat nih, juru selamat nih. Kamu kan dari tadi ngaku-ngaku Yesus juru selamat. Juru selamat bagi orang apa di sini? Orang Israel. Israel. Jadi Oh, bukan emang untuk benar, apa yang salah? oten-oten yang Apa berkuluk, yang salah tidak sih, Bu? sunat. Nah, Bani Israel. gini Bu, biar kita tahu sejarah pada umumnya Kenapa kau lari pada ke sejarah? Ini bangsa Bibelmu yang nih, pertama kisah di para dunia rasul ini ini. adalah Israel Bang. dan Mesir. Kok kita lari ke Tidak ada di sini Mesir. aja? Juru selamat Bang, juru selamat bagi orang Israel. Jadi Yesus itu Bang, Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Karena dia diutus hanya nggak ada yang kepada salah di situ. bangsa Israel ini, bukan untuk oten kayak kalian. Gini kak, kan pada awalnya kan bangsa pertama Israel dan Mesir. Apa yang salah di situ? Dia untuk Bani Israel Bang, nih orang Israel. kan Lu Bani kita apa? Lu Bani apa? berasal dari Israel dan Mesir. Kami Di mana itu? Di mana itu untuk Israel kan dan kalian keturunan Ismail yaitu Udahlah, yang ada di udahlah, Mesir. kau diamlah. Rizky, Kan gitu kan, kau Kristen keturunan Bang. ya, Bu. Udahlah, Betul. udahlah. Kau ini kau tengok agak setengah kau. Rizky silakan tanggapi ini Bang, Bang Rizky. Kau Kristen Bang? Gini Bu, Yesus itu lahir dari mana Bu? Lahir, oh iya ya, Tuhanmu dilahirkan ya, ya dari mamahnya kan Maria kan orang Yahudi kan, Ya, dari mana? Siapa suaminya? Kalau Ibu tahu. Aku. lah kalau dilihat silsilah Yesus di Matius, ya Ya, dari Yesus itu dari keturunan Yusuf, entah ada Ya. hubungan atau enggak ya, karena dikatakan dari keturunan Yusuf. Tapi Ya. kalau secara kita lihat di Lukas, itu dia lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki, tanpa sperma. Ya. Terus? Terus benar nggak Yesus itu adalah Tritunggal? Di mana datanya Yesus Tritunggal? Nggak ada data seperti itu di Bible. Nggak ada pengajaran para nabi tentang Tritunggal. Coba Itu Bapak, adalah- coba Ibu baca di kitab Yohanes 1 ayat. Oke, ayat kita buka ya. Ya, Baik, kita buka Yohanes. 1 Yohanes 5:7 kan? Ya. 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 ayat berapa itu? nggak ada di situ Tritung, nggak ada di situ Trinitas. Yang ada itu Bukan baca 1 dulu Yohanes. apanya, dalilnya. Lah, itu kan kau lagi pada mulanya firman. Kita Gitulah ajaran makanya Trinitas kita lihat. jangan memprovokasi orang kalau tidak tahu, Bu. Lah, ini kan saya kan bertanya di mana itu Tritunggal, Trinitas di mana? Nah, ini ada di sini nih. Di mana? Sebab ada 3. Nih, saya lebih kuasai Bibelmu ya. Sorry menyori ya. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nih, dengar biar kau pinter. Ya. Dan nggak menuhankan anak orang selamanya, dengar. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dalam kurung, di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 3 ya, jadi 3 nih. Kalau kita lihat, kita klik ya, ini yang dalam kurung ya, kita klik ya. Ya. Kita klik, kita lihat tafsiran Bapak Gereja. Ini supaya kau pinter ya, jangan udah sampai mati menuhankan anak orang. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman ya. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan.
disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pastinya tidak asli. Kalau tidak asli sama dengan palsu. Jadi disisipkan ya, disisipkan. Jadi perkataan di dalam surga ini 1 Yohanes 5:78 yang tadi kita kutip itu palsu nih. Makanya kenapa di sini saudara ya, ini pakai kurung, ini disisipkan nih. Yang pakai kurung-kurung begini ini tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada ya, lompat ke 8 ya. Balas kurungnya di nomor 8. Ini disisipkan. Jadi pemahaman tentang Tritum, Trinitas 3 dalam 1 itu palsu, sisipan. Oke ya. Ini yang kalian imani. Padahal ini bukan pengajaran para nabi, tidak diajarkan oleh Yesus. Tuhan pun tidak pernah berfirman tentang Trinitas. Sisipan bang, oke. Jadi kok imani sesuatu yang palsu? Berarti Yesus itu apa ya? Bukan Trinitas ya? Ya tidak pernah dia mengajarkan. Kasih saya data di mana pengajaran Yesus tentang Trinitas. Ini sisipan, udah kita lihat tafsirannya kan, sisipan. Makanya dalam Menjawab aja kurung sebagai ini. moderator ya. Oh, oke, biar sedap ya, biar kita ketahui Bapak itu yang Trinitas. Ayo, di dalam Aduh, kau itu nggak nyambung deh. Pas sekali sama kau. Kristen Protestan tadi bilang ya. Sebentar sana. Iya bentar. bang ya. Kristen Protestan, oke ya. Jangan biarkan, jangan nanti dipikir karena saya naikkan tadi kan kamu tulis Kristen Protestan, jangan dipikir nanti Muslim pula, namanya kayak nama Muslim ya. Lanjut. Ya. Iya namanya. Jadi nggak ada ya. Sekalipun kau jungkir balik, tidak ada data Trinitas yang memang pengajaran di dalam Bible. dalam Ini kan Alkitab, ya? palsu. Iya. Ya itu Ya, kan Bang, ini orang palsu yang nih. buat kan. Iya, Ya, oke. bapak-bapak Terus gereja dari mana? menyisipkan masuk supaya pengajarannya tentang tritung-tritung itu Trinitas, Trimurti kayak di India sana kan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Kemudian Krishna adalah penjelmaan Tuhan turun ke bumi, penjelmaan dewa. Mirip inilah tri ini, Trimurti, di Hindu sana kan Trimurti. Kalian pengajaran bapak-bapak gereja ini Trinitas. Pagan bang, pagan. Oke, biar saya jawab ya. Oke, di dalam Matius 28 ayat 19. Maka berilah Sini jadilah dulu, bangsa Bang. muridku Kita bahas. dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, gitu. Jangan Dalam dulu kau ke Kejadian situ 1 ayat bang. 26, Elsa Deni memang nggak nyambung dari tadi ya, Jangan kabelnya sini, marilah Bang. kita Yohanes. ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata kita di situ berarti Allah yang Tritunggal, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar gitu. Kau pikir Dari kau pikir Yohanes Yahudi dulu, Bang. mengimani Trinitas? Sebentar, yang kau kutip itu kan di Perjanjian Lama, Kejadian, Kitab Kejadian. Kau pikir Musa, orang-orang Yahudi mengimani Trinitas? Salib diludahi, bro. Salib lambang kutukan. Jangan kau masuk ke Perjanjian Lama. Tertolak kau di Perjanjian Lama. Tidak gitu, ada orang Yahudi mengimani Tuhan turun ke bumi, mati terkutuk di salib. Tidak ada. Kenapa Nggak ada. begitu? Loh, karena sudah Ya ada kenapa? Karena perjanjian kau memaksa Allah menuhankan anak dengan orang. Israel. Gitu. Diludahi, saudara, diludahi. Salib bagi mereka itu lambang kutukan. Baca di Ulangan tuh, terkutuk orang digantung pada kayu salib. Lah, mau lihat Itu lagi, artinya mau lihat begini, lagi gini. data. Artinya dari situ bahwa Tuhan itu situ akan ditombak, diludahi, disiksa. Aduh, kenapa dihina. pula Itu kau artinya yang begini pikiranmu nggak nyambung? Sabar Rizky lah. bukan Tuhan yang mengutuk, bukan. Oh, diamlah Tetapi dulu manusia yang mengutuk. Diam Kau dulu ini lah. lagi ngunyah apa? Ngunyah apa? Kau lagi ngunyah makanan, telan dulu makananmu. Saya sama Rizky dulu. Rizky lebih nyambung deh gue rasa. Kau diam dulu lah Elsa Dai. Nggak Itu maksudnya nyambung-nyambung dari Tritunggal. tadi. Dikasih data ini, kok nggak bahas itu? Lompat ke sana, lompat ke sini. Silakan Rizky. Berarti yang kau imani itu Tritunggal bang, dia buatan adalah- manusia, dia bukan adalah firman Allah dari Bapa. Tuhan. Hah? Allah Bapa. Kenapa Allah Bapa? Anak atau Allah Putra. Loh, kok mati? Bukan mati. Di mana ini? Di mana? Bunda itu lagi kena tombak sama tentara Romawi. Kena tombak Kena dia. tombak. Ah, Itu makanya. tentara Romawi lebih berkuasa di sini, tentara Romawi. Tentara Romawi bentar. Tapi dia bangkitnya cepat, enggak sampai 3 hari udah bangkit dia. Cepat bangkitnya.
Logis. Ah, Bang Juma ini kenapa diam? yaudah, jadi menurut pemahaman Kristen, Yesus itu Ya. mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa kalian. Betul seperti itu. Itu tidak benar. Dia mati karena tidak ingin benar. menyelamatkan orang-orang Kristen. Bahwa Dari Yesus itu dosa. adalah seorang Yahudi ya. Kalau kita baca sejarahnya ya. Dari sejarahnya. Ya. Dia adalah seorang Menyelamatkan Yahudi. kalian dari dosa atau gimana ini sekarang? Menyelamatkan kami dari dosa. Dari dosa. Bukan dia yang Dengan konsep yang ingin penebusan disalibkan. dosa, ya, dengan konsep dosa agar ditumbalkan anak manusia. Itu bukan ditumbalkan sebenarnya, penyerahan. Oh, penyerahan Iya. dosa kepada Yesus. Berarti Bang, umat iya. Kristen ini Di- menyerahkan dosanya kepada Yesus. Bangkit di menit Iya. pertama. Bukan. Lanjut. Balik. Aduh. Bukan penyerahan dosa maksudnya, supaya Loh, dosa-dosa tadi Anda manusia itu- bilang penyerahan, serah terima dosa sama Yesus, gitu maksudnya? Bukan. Gimana ya apakannya ya? Nah, gimana? Saya aja bertanya, Anda bertanya sama saya. Saya aja bingung, Anda juga bingung. Jadi sama siapa sih bertanya coba? Itu kan si Yudas Iskariot yang menyerahkan dia dengan dijual. Iya, jangan ada ke sana, jangan bahasa-bahasa manusia jual Tuhan, jangan ke situ. Ini perkara dosa, ya. Iya. Jangan bahas-bahas ke situ lah. Kasihan Tuhan mau dijual-jual ah, ya kan? Betul. Itu kan memang benar Yesus itu dijual sama Yudas Iskariot. Iya, ini Yudas ini kurang kerjaan. Tuhan kok dijual? Kalau dia tadi jual patung, Coba nggak ada jelaskan masalah. Ini Tuhan dijual dia ini nggak ada. Aduh gimana ya? Nggak ada pikirannya tuh gimana Yudas ini? Yudas itu menjual Yesus. Yesus itu disalib salah istilahnya. Bro, Allah. yang dijual itu takjil, jangan Tuhan. Nggak pantas manusia menjual Tuhan. Kalau dia jual takjil, makanan untuk berbuka, alhamdulillah. Dia kan berpahala di situ membantu orang, sehingga dia ada orang yang berpuasa, dia bisa berbuka dengan makanan yang dijualnya, takjil tadi. Ini ada orang yang nggak tahu diuntung, yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, ya, makan, minum, tidur bersama, sampai-sampai di kapal pun waktu di perahu ketika Yesus itu, ketika kapal mereka mau karam, Yudas ada di situ. Masa dia mau jual Tuhan? Itu kan dia kan pengkhianat sebenarnya. Kalau Yesus itu, kalau si Yudas itu. Iya, minimal jangan Tuhan lah dijual. Yesus kan punya kayu. Ya jual kayak kayunya Yesus tadi. Kan bapaknya kan Yusuf itu kan tukang kayu. Benar. Yudas gini, berpikir kalau jual kayu nggak cukup untuk beli roti, Eri. Berapa harga kayu? Pikirlah situ. Tapi Bang Naga, hasil dari jual menjual ini Tuhannya terkutuk. Kau terima nggak rezeki Tuhanmu terkutuk? Aku nggak terima lah kalau Tuhanku terkutuk. Lah, Galatia 3:13 tuh Tuhanmu terkutuk, Bang. Bagaimana dong? Itu yang buat Galatia itu siapa? Sebenarnya. Paulus. Biar saya Paulus itu jelaskan siapa Bang rupanya? Rizky ya. Ada Paulus Biar saya jelaskan. Sabar, sadar. sebelum- Biar si Rizky sebelum kan dia agak jadi ini rasul. dulu. Tadi kan udah dirimu. Sabar, biar si Rizky dulu. Ganti-gantian. Kalian pun sama penghuni pun aduh. Rizky dulu. Kau juga nggak nyambung ya, deh. Mending Rizky lebih sehat lah kurasa. Kau ini agak-agak inilah. Nah, di Galatia 3:13 Bang, ya, Tuhanmu terkutuk Bang. Gimana itu? Dalam Galatia Tuhan terkutuk. Iya. Galatia 3:13 tuh kata si Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapa yang digantung pada kayu salib? Yudas Iskariot. Oh, jadi Yudas Tuhanmu. Bukan. Astagfirullahaladzim. Itu di apa sama si ini? Oke, kita buka Apa ya? data ya. Ini oten-oten kalau nggak ada data kadang ngeyel. Kita kasih data. Jadi sedih kali ya, parah kalau Tuhanmu Tuhan terkutuk. Mama
Kenapa bisa ya kita kasih data Galatia? Ini supaya kau tercerahkan, Bang. Jangan cuma iman buta. Galatia Lama dia 3:13. jujur dia, berarti yang digantung tuh si Yudas, agak jujur dia. Iya, jujur dia. Jujur dia si Makanya Yudas. aku bilang. Oh, Berarti Tuhanmu Yudas, Bang ya? Bukan. yang Tetap Allah Tuhan saya. Lu kok terus yang terkutuk tuh yang digantung nih Bang, nih datanya nih. Besarin dulu Bang Naga. Kesian ini mereka nih cuma doktrin dogma di gereja nih Bang. Ini Kalau tulisan Tuhan si Paulus ya. terkutuk, dia Dibalikkan Tulisan si sebagian. Paulus. Bang, ini tulisan si Paulus ya, Galatia 3:13. Kristus ini kan Yesus nih, menuju ke Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu menjadi kutuk karena kalian kan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus ini kan orang, kemudian digantung pada kayu salib, disalib. Berarti Tuhanmu terkutuk, ya? Itu saya kurang tahu tuh kalau terkutuk atau tidaknya. Mama, di gerejamu itu kata pendeta itu cuma kasih. Yesus mau memberikan dirinya, darahnya, bla bla bla. Dia tidak pernah membuka ini kalau Tuhanmu terkutuk. Di gereja itu karena pendetamu mau perpuluhan, yang bagus-bagus yang disampaikan. Nggak pernah dia kasih data-data begini toh. Nah di sini kau harus bersyukur Bang. Kami ini jujur dan kami gratis tanpa perpuluhan. Kami menyampaikan data-data. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kata Rasulmu nih. Paulus kan kau rasulkan nih. Kata Rasulmu, terkutuklah orang yang digantung, berarti terkutuklah Yesus. Karena ini yang dia maksud ini adalah Kristus nih. Kristus telah menebus. Nah, baca Bang, ayo. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Tuhanmu disalib enggak? Disalib. Berarti Tuhanmu yang terkutuk toh? Ya. Wih, Mama Tuhannya terkutuk. Tahu nggak tempatnya orang-orang terkutuk? Di neraka, Bang. Iya, di neraka, betul. Ya Allah, gimana dong Tuhanmu nih? Oke, biar saya jelaskan dulu Bang Rizky ya. Iya, Berarti Tahu kalau jelaskan itu, kau ditanya telur, kau jelaskan tepung. Ditanya ikan, kau jelaskan sayur. Nggak nyambung kau lah. Kalau Rizky ini sekalipun begini, nyambung. Udah salah paham. Nah, gini dikatakan di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung dengan salib. Artinya di situ Bang, kan Tuhan Yesus kita itu Bang, dia disiksa, dihina, dicaci, dimaki karena demi dosa manusia untuk mendekatkan kepada Allah. Iya. Itu kan imanmu. Akibat dari imanmu itu, ya Tuhan yang kau tuhankan terkutuk. Karena kau mengimani Yesus mati untuk kamu semua supaya dosamu ditebus, tapi akibatnya apa? Tuhanmu terkutuk. Imbas dari imanmu, dengar dulu Bang, dengar. Akibat dari imanmu itu mengakibatkan Tuhanmu terkutuk. Loh, nih, kan sudah kau bilang tadi, kan gitu. Arti terkutuk itu apa? Kan gitu. Dia disiksa, jadi kau terima. Dia dihina, dia dicaci maki demi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kau terima Tuhanmu terkutuk Bang. Bang, jadi kau terima Tuhanmu terkutuk. Kan gitu. Terkutuk dalam arti dia disiksa, dia dihina, dia ditombak demi mendekatkan diri mendekatkan manusia kepada Allah. Gitu. Bunda, artinya. kita buka ini. Nah, nih. Perjanjian lama diulangan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan bagian tanah itu yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi orang digantung itu terkutuk karena Allah.
kan? Iya, begini kan demi mendekatkan manusia kepada Allah yang benar kan gitu. Iya, apapun itu yang kau petik dari imanmu itu, yang kau tuhankan menjadi terkutuk. Loh, Tahu nggak apa-apa itu orang-orang terkutuk? Tempatnya di neraka. Berarti siapa yang Tuhanmu di mengutuk? neraka. Ini kan kita konsepnya siapa yang mengutuk manusia apa Tuhan? Kan enggak. Ini kan di Matius 3 ayat 17 lalu terdengar nyambung suara bener. dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Saya kepadanya tanya aku dulu, berkenan. yang Masa digantung, dia yang Sadai, yang mengutuk? digantung pada kayu salib siapa? Yang digantung Aduh. pada kayu salib siapa? Saya tanya dulu kau, yang digantung Tuhan pada Yesus. kayu salib siapa? Ya, Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Yang digantung Tuhan Yesus. terkutuk, berarti Tuhanmu terkutuk. Loh, siapa yang mengutuk? Lah, ini di perjanjian lama tertulis tadi udah kubuka Iya, bahwa kita Tuhan tahu konsepnya mengutuk siapa yang mengutuk. orang yang Manusia, melakukan apa-apa. Bang, nih, kenapa dia digantung nih? Ada sebabnya. Kita buka ya, kita buka nih. Kenapa orang digantung itu? Karena melakukan sesuatu kesalahan yang sangat luar biasa ya. Ulangan, kita buka Ulangan 2123. Kita buka Ulangan 2123 ya. Ulangan 2123 nih. Orang-orang terkutuk nih Bang ya. Nih. Ya, oke. Apabila nih Bang, ini orang yang dihukum mati ya, orang yang dihukum mati nih. Iya, Apabila oke. seseorang berbuat Iya. dosa yang Iya. sepadang dengan hukuman mati, lalu Oke. dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, Oke. melakukan sebuah dosa nih. Pertanyaannya, Oke. dosa apa yang dilakukan? Sebentar, dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus digantung? Dosa apa? Loh. Masa Ini nih, firman apabila berdosa? seseorang berbuat dosa nih, Masa firman berdosa? Udah firman sendiri berdosa. nah kenapa kau imani Yesus yang digantung pada kayu salib? Karena dialah firman itu sendiri. Aduh, ketawa lagi. Memang nggak nyambung ini ya. Kurang kau barangkali akalmu separuh ya saudara ya. Di mana? Oke deh. Nggak bisa dia tangkap terlalu dalam ya. Oke, di mana Yesus itu firman di Bibelmu? Kau bilang Yesus itu firman. Di mana dia firman? Ayo, kasih datanya. Kasih datanya Yesus firman di Bibelmu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Firman. Pasang kupingmu. Yesus firman mana? Yesus firman. Kau bilang Yesus firman. Mana dia Yesus? Firman itu telah menjadi manusia. Di Mana di situ Yesus? Di mana di situ Yesus? Firman di mana Yesus di sini? Kita buka ya. Kita buka di sini. Kita buka di sini ya, Yohanes ya. Yohanes 1:1. Adakah pernah Yesus disebut di sini nih? Ini kan yang kau anggap nih. Nih. Kasih saya data di sini, di mana ada Yesus di sini disebut. Di sini firman. Saya minta data Yesus itu firman. Kasih saya data Oke, Yesus kan firman. di situ belum lahir Tuhan Yesus. Pada mulanya firman bersama Theos. Nih, Dan gitu. firman Di situ adalah belum lahir Theos. Tuhan Yesus. Yang Ada lahir Theos. adalah di kitab Nah, Lukas. kalau nggak ada Yesus di sini, Kak, kenapa kau mengatakan Yesus itu firman? Yohanes 1:14 kita lihat. Aduh. Yohanes 1:14. Oke. Kau bilang Yesus itu firman. Nggak ada data-data Yesus firman nih. Firman Nah, ini itu firman telah menjadi telah manusia. menjadi Di mana manusia di sini dan diam Yesus? di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Di mana Yesus telah menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia? Akan kedatangan Mesias itu adalah di Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Nih, Nih, firman itu kayak telah gitu. menjadi manusia. Sebentar, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Diberikan Ya kan kepada gitu, Yesus anak tunggal kemuliaan. Bapa. Sebagai anak tunggal. Apakah anak tunggal Bapa? Sebentar. Anak Apakah tunggal Bapa. Anak, Jelas kalian baca ayatnya. apakah anak itu adalah Tuhan itu sendiri? Loh, anak itu adalah firman itu sendiri. Jadi mana itu Yesus firman, Bang? Bang. Yohanes. Di mana Yesus sama dengan Yesus adalah firman mana?
Firman itu kan perkataan. Oke, di Kau Matius pikir, 3. kau pikir bang. Dengar, Aduh, dengar. nyambung satu-satu dulu. Jangan dulu Dengar, di tahu. Matius Jangan dulu 3 Pak Elsa deh. ayat Ingat 17. dulu Elsa Dai, nggak pernah nyambung ya. Saya kayak Rizky dulu. Rizky, menurut Ya. kau firman itu apa? Rizky, firman itu apa bang? Coba. Firman itu perintah, Perintah atau perkataan? perkataan. Kalau perkataan, kau pikir Yesus itu perkataan? Ya kurang paham sih kalau masalah Yesus itu perkataan. Ini kalau modal iman doang bang begini nggak mau Oke, belajar. biar Firman jawab itu ya. perkataan. Nah, kita lihat, kita runut Lukas nih. Kita lihat Lukas ya teman-teman. Apa yang dibawa oleh kita ke Lukas dulu ya. Lukas 1. Lukas Kita bedah dulu firman ya. Kita bedah itu firman nih. Lukas 1 ya. Tolong. Nah, nih Bang nih. Kelahiran Yesus ya Bang ya. Ini kelahiran Yesus dulu. Ini supaya kau paham itu firman. Ih, kau ini kenapa sih ketawa sendiri? Yang ketawa sendiri itu ODGJ Bang. Tahu nggak ODGJ? biarkan aja ODGJ itu di ketawa situ, sendiri. jadi ODGJ. Nah, dia ketawa sendiri Bang, tanpa sebab musabab. Orang ketawa sendiri tuh ya ada salah, ya ada yang salah di kepalanya. Bunda, nanti aku turunkan ada si Sabar, yang ganti pemain. Oh, Ya. Sabar. baik. Nah, kita di sini kronologi dulu pemberitaan tentang kehamilan Maria ya. Ya. Nah, di sini Matius ayat berapa itu? Matius 1. Lukas Bang, Lukas 1:5. Pada zaman Herodes nih, malaikat menemui Zakaria. Zakaria ya, coba kita lihat Zakaria. ketika malaikat. Zakaria dulu, ini runutannya supaya kau paham nih. Agak muslim ya. Oke, Tetapi apa- malaikat itu berkata, nih dia menemui Zakaria ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Mendidik. ini sabar. Kenapa dia sabar saudara kita ya? Jangan takut hai Zakaria. Ini kata malaikat ya, kata malaikat kepada Zakaria, Nabi Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Di kami Ya. Yohanes Pembaptis itu Nabi Yahya, di kalian itu Yohanes Pembaptis. Nah, Zakaria ya, Nabi Zakaria berkata, malaikat berkata kepada Nabi Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ketika malaikat mendatangi Zakaria. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi ini pemberitaan kelahiran Yohanes. Malaikat mengunjungi Zakaria kan, Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Zakaria pun, Yohanes pun penuh dengan Roh Kudus ya. Yohanes Pembaptis mulai dari rahim ibunya. Jadi Roh Kudus pun memenuhi rahim ibu Zakaria, ibu Yohanes. Nah, kemudian ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan bla bla bla. Itu pengabaran kepada Zakaria tentang akan lahirnya anaknya, yaitu Yahya, Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya ya. Nah, sekarang kita lihat malaikat setelah dari Zakaria, malaikat mengunjungi Maria. Nah, ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 setelah dari Zakaria tadi, malaikat Zakaria 6 bulan kemudian dia menemui Maria. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Belum ada Yesus nih. Maria sudah dikaruniai, Tuhan menyertai Maria. Yesus belum ada, baru disampaikan. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Ya kan? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Inilah firman yang disampaikan malaikat kepada Maria. Dia tidak membawa Yesus. Yesus belum ada. Belum ada Yesus. Malaikat menyampaikan kepada Maria. Perkataan yang disampaikan, firman itu kan perkataan. Perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Apa perkataan malaikat kepada Maria? Sesungguhnya engkau akan mengandung. Kan di sini kata malaikat, aku ini utusan Tuhan nih. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat, berarti diutuslah malaikat Gabriel kepada Maria. Diutus nih. Ya. Membawa kalimat atau firman atau perkataan Tuhan dia bawa. Inilah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang yang akan dilahirkan. Seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah, anak Theos lah ya, karena Allah tidak punya anak ya, anak Theos. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Bapak leluhur, berarti ada hubungan darah ke Daud. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan bla bla bla. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kaget kan Maria, loh kok saya bisa hamil? Karena aku belum bersuami. Kata Maria, bagaimana aku gak ada suami kok bisa hamil aku? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang punya kuasa yang maha tinggi ini Allah. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus atau suci, anak Allah, anak Theos. Dan sesungguhnya nih sambungannya ya. Kan malaikat tadi ke Zakaria kan. Dan sesungguhnya Elisabet, tadi ini istri Zakaria Elisabet. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet mandul. Maria tanpa sel sperma bisa hamil. Elisabet mandul tanpa sel telur. Mandul itu bang, nggak ada sel telur, nggak bisa dibuahi seseorang walaupun siang malam ini dan itu, karena dia mandul nggak bisa dibuahi. Elisabet pun hamil, padahal dia mandul. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab, ini poinnya di sini saudara ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi maka jadilah. Hamillah si Elisabet yang mandul ini. Hamillah Maria yang tanpa sel sperma. Hamil. Itu mudah bagi Allah. Kata Maria kepada malaikat, dia jawab kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka malaikat itu meninggalkan dia. Terjadilah kehamilan itu. Yohanes 1:14, firman atau perkataan Tuhan atau kehendak Tuhan atau kalimat Tuhan atau kalimat perintah Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya, telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan-perkataan yang disampaikan oleh malaikat itu telah berwujud menjadi manusia. Itu maknanya bang, firman itu. Misalnya saya tadi sampaikan secara sederhana ya. Saya berkata kepada pelayan, tolong buatkan secangkir teh. 5 menit kemudian perkataan saya itu telah menjadi secangkir teh. Apakah perkataan itu adalah saya? Tidak. Perkataan itu adalah hasil dari kehendak saya, hasil dari perkataan saya. Begitu bang simpelnya cerita kelahiran tentang kehamilan Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tanpa sel sperma, tanpa sel telur, Adam tanpa ayah ibu bisa diciptakan jadi manusia. Itu bang simpelnya ya. Jadi tolong kalian pelajari Bible baik-baik, bedah Bible baik-baik, jangan cuma modal imani doang, kata-kata pendeta. Banyak belajar bang, itu aja kira-kira ya teman-teman. Awal mula kehamilan Maria, silakan. Sabar ini Kristen.
Bang Sabar Kristen. Oh ya Kristen ya. Ada salib. Namanya kok Sabar ya, kayak nama Islam. Silakan Bang Sabar. Halo, selamat siang. Siang. Cerita aja dulu Mbak, saya pendengar dulu nanti kira-kira apa bisa ngomong kan gitu. Nah, bagaimana? Rizky? Tanggapi dulu Rizky, silakan. Halo. Ya, halo. Tolong ditanggapi ini. Kata malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adam aja tanpa ayah ibu diciptakan. Melkisedek tidak berayah, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Nah, kenapa nggak ada yang menuhankan Melkisedek pada zaman itu? Yesus ada ibunya, kau tuhankan. Silakan. Silakan Bang, tanggapi. Ya, halo Mbak. Ya. Nah, ini Mbak ini agama Muslim apa Kristen? Nah, mulai curhat. Minta ditanggapi ini Bang. Enggak, saya bertanya aja. Mau dimatikan pun TikTok ini matikan saja. Muslim, saya bertanya Muslim aja. Bang, Muslim. Oh, Muslim Bang. Saya bisa bertanya gitu Mbak, menanya ataupun bertanya gitu. Kan kau belum jawab ini. Kau belum jawab. Enggak. Kenapa kau menuhankan anak orang Bang? Harus gini Mbak, saya Saya menikmati tanya dulu dulu tadi. Bang, Abang. Kenapa kau menuhankan anak orang? Itu kan dari awal saya belum mendengar ini Mbak. Saya cuma bertanya. Ya bertanya, oke, enggak usah. Saya bertanya aja Bang. Saya bertanya aja Bang. Kenapa kau menuhankan Bunda Rama sebentar. Yesus? Sebentar. Ah, silakan. Ini dialog kan dua arah. Ini judul. Setelah Lek tanggapi Bunda Rama, baru Lek boleh bertanya. Sekarang ditanggapi dulu, bukan langsung bertanya. Lek saya matikan merokok itu membuat rungkat kami. Saya matikan. Tinggi kali gayanya pamer-pamer. Tanggapin dulu, baru boleh dilanjutkan. Lanjut. Baru boleh bertanya. Oke, Bunda Rama, lanjut Bunda Rama. Oke, saya tanya deh. Mungkin dia nggak nangkap di sini ya. Karena dia terlambat menyimak, saya tanya. Landasan apa kau pakai sehingga kau menuhankan Yesus? Apakah bisik-bisik tetangga? Atau kau ingat dari penjajah? Kau mewarisi penjajah? Atau kau belajar Bible? Baik, Kak. Oh, Kak. Kami percaya sama Yesus itu dari sejak kitab Kejadian itu sampai perjanjian baru itu sudah diapakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu karena Itu kami kan percaya. maumu Bang. Saya minta data. Itu maumu kan? Saya minta datanya dong. Kita ini Ya. dari tadi buka-buka data dalil. Sekarang minta datanya dong. Di mana itu? Tuhan Yesus Tuhan tuh di mana? Gini Mbak, bisa saya nanti buka data yang kakak perhatikan ini semua saya bukakan. Cuman pertanyaan saya cuma satu Mbak, minta tolong istilahnya saya bisa bicara Jangan gitu. bertanya. Saya kau jawab dulu. Dari mana kau sehingga kau mengimani anak manusia ini Tuhan? Apakah dari orang tuamu? Apakah warisan dari penjajah? Atau dari Bible itu sendiri? Dari mana kau dapat itu Bang? Penasaran aku. Dari mana kalian tuh dapat tuh sehingga kau menuhankan Yesus? Kalau ada di Biblemu, tunjukkan. Karena kami sudah beberapa kali tamat baca Biblemu, nggak ada Yesus satu pun di Bible tuh, nggak ada Yesus Tuhan. Aduh mama Kelvin naiklah Kelvin dari Bible katanya. Yuk ya bagus. Kelvin, selamat siang. Itu urusan kami, mau apa kamu ini kayak itu Oh urusan kami. mama urusannya Bang. Jadi apa Kalau urusanmu urusan kau masuk di Bang, situ? jangan naik komal. Kau turun, bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni. Kau tidur. Itu urusan Kau orang. menuhankan celana Urusan dalam orang, pun ini kami nggak kenapa? pusing. Jangan naik Itu komal. urusan kami, kenapa kau mau tanya? Ya itu nggak masalah Bang. Kau tuhankan celana dalammu nggak masalah bagi kami. Itu imanmu ya. Bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni. Kau tidur. Jangan naik komal. Kalau kau naik komal kami minta data literasi tentang keimananmu itu. Karena apa? Mencegah saudara-saudara kami dari pemurtadan. Jangan sampai kalian tipu-tipu saudara-saudara kami.
Jadi kami menyampaikan di sini edukasi kebenaran. Kebenarannya itu kita lihat di Bible. Mana Yesus Tuhan? Gerald, selamat siang. Kristen, Muslim. Oh, Kristen ya. Kristen. Silakan Bang. Landasan apa Bang? Izin Bang ya bertanya. Landasan apa Bang? Sehingga kau mengimani anak manusia ini Tuhan? Dari mana Bang? Gurunda, sudah monitor kah Gurunda? Karena dia guru, dia rahib. Ulangi Bang, suaramu kecil Bang. Karena dia guru atau rahib. Ya kalau dia guru Bang, berarti bukan Tuhan. Mungkin Kenapa maksudnya Tuhan bukan kan, Allah Bang? kali. Loh, Hah? ini maksudnya menuhankan atau mengalahkan? Tadi pertanyaannya kayaknya menuhankan deh. Emang kau pikir Allah dengan Tuhan itu berbeda? Oh, di Kristen beda, Bu. Nah, ini yang bikin suka salah. Di Coba Kristen tuh jelaskan. berbeda. Apa itu Tuhan itu Jadi apa? gini. Yesus ini kau Tuhan kan nih? Apa kriteria Tuhan itu apa Jadi kriterianya? Tuhan itu gelar ya, gelar dari kata Tuan. Ya. Nah, dia bisa disematkan ke siapa saja yang memenuhi syarat. Sementara yang namanya Definisinya Allah apa itu, Tuhan, Bang? Definisi Tuhan itu apa, Bang? Tuhan itu definisinya di dalam kekristenan itu Definisinya junjungan. Tuhan adalah coba. Sama dengan Tuhan, sama dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Berarti bukan sembahan ya. Bukan sembahan ya, bukan sembahan. Tuhan. Nah, kalau kita lihat Bang Bibelmu, Bang, kalau kita lihat Bang Bibelmu, menurut Yesus, Bapaklah yang Tuhan. Oh, bukan Aku Bapak yang bersyukur Tuhan. kepadamu Bapak, Tuhan Bukan langit dan Bapak bumi. itu Hah? Tuhan bumi dan langit, beda lagi. Tuhan itu Tuhan yang disebut Bapa itu Tuhan bumi dan langit atau Allah namanya. Nah, sementara yang disebut Tuhan, kalau Yesus Tuhan beda apa? lagi. Itu Tuhan, sama dengan Yesus Tuhan apa, Bang? Tuhan, sama Hah? dengan Tuhan dia. Jadi yang disebut dengan Berarti dia bukan Tuhan. bukan Tuhan, dia bukan Dengarkan Allah. dulu, Bunda, Bukan dengarkan Allah. dulu. Bukan Allah. Bukan Mama, Allah. Yesus itu Tuhan, jadi dia tapi bilang bukan dua ya. Allah. Kita kasih data dulu teman-teman ya. Dia mau Silakan. dia mau memisahkan antara Allah dengan Tuhan. Kita buka kasih data. Ini data Bang ya. Beda. Yang di Kristen itu beda, kata Tuhan dengan Allah itu beda. Ya, tapi Definisikan dulu Tuhan itu apa? Silakan Gurunda. Itu Gurunda sudah. Pencipta langit dan bumi itu siapa? Nggak usah berkutit Tuhan, Kurios, Theos. Allah. Bapak pencipta langit dan bumi. Bapak. Berarti bukan Yesus Allah ya, Bapa. Bang? Ya, Bukan Yesus ya, Bang? bukan Yesus. Ya dan tidak. Dia dan tidak. Mati media. Mati. Kalian tidak mengimani Tritunggal soalnya jadi bingung mereka ini. Ya, Saya sekarang juga nggak mengimani Tritunggal. Iya, mereka nggak mengimani Tritunggal, Bang. Jadi mereka bingung, kasihan, tersesat. Halo, Biar saja. apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Yesus mengajarkan Tritunggal enggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Tritunggal itu Tritunggal. pengajaran para bapak gereja. Ya, betul. Jadi itu pengajar bapak-bapak gereja, di mana bapak-bapak gereja itu adalah pertama kali orang Roma Yunani yang memang dari dulu sebelum ada Kristen sudah menyembah banyak dewa. Gitu. Nggak benar, itu salah juga. Itu narasi Ya, Anda sama salah. seperti kaum Quraisy. Kok Kaum salah? Quraisy sama Itu Tumut salah. Batu. Itu Kok salah narasimu pula? salah, Pak. Nah, sekarang Bapak, Romawi ini Pak siapa nih? Pak siapa nih? Yang lagi ngomong, Pak siapa saya, nih? iya, saya Ya. Martince, iya, saya Ya, Martince. oke, Pak Martince ya. Iya. Pak Martince jangan suka bernarasi sesuai dengan pemikiran Kamu juga sendiri. jangan suka menolak kenyataan orang Saya Roma. tidak menolak kenyataan, silakan diuji. Saya tanya, Silakan saudara, diuji. Ya, silakan tanya. sebelum Katolik, Kekaisaran Romawi menyembah kepada siapa? Enggak tahu, itu tidak bukan urusannya orang Katolik. Makanya jangan Nenek sok Uki tahu berapa? kalau nggak tahu. Anda mau ngapain? Kalau Anda mau saudara ngapain? tidak tahu, jangan sok tahu. Orang-orang Roma sebelum menjadi Katolik, mereka adalah penyembah dewa-dewa. Begitu. Sama kayak Quraisy ya, Bang? Martin Cekala. Ya, Sama betul. kayak Quraisy, pagan Quraisy yang Yes, telanjang muter-muter betul. batu ya. Oh ya benar sama Benar berarti. Jadi setelah sekali. adanya Yesus Begitu. sebagai Nanti datang, penebus, jadi bebas ya kemudian semuanya sang umat penolong. manusia ditebus dosanya. Oke, baik, salah. Alhamdulillah. Sekarang begini, ketika Yesus Anda
doktrinkan sebagai penebus dosa, ternyata penebusannya masih kurang, belum sempurna. Nanti disempurnakan oleh Paulus. Jadi penebus dosa Kristen itu sebenarnya Paulus yang menggenapi. Anda baca di Kolose 1 nomor 24. Penebus dosa yang Gak sempurna ada, itu penebusan Paulus. dosa itu nggak ada. Yang ada hanya Kolose penebusan, 1. jangan sok tahu. Kolose 1 nomor 20. Jangan sok tahu, nggak ada yang namanya penebusan dosa itu nggak ada. Hantam Kristen kalau begitu. Baca, Anda yang narasinya Hantam salah. Kristen. Anda yang Hantam narasinya Kristen salah, kalau bukan Kristen. gitu. Hantam Anda Kristen yang kalau narasinya begitu. salah. Yesus Narasimu mati salah di atas tiang salib untuk apa? Yesusmu mati di atas tiang salib itu untuk apa? Untuk nebus utang di pegadaian gitu. Hah? Kau jangan nipu di sini. Kristen tanpa penebusan dosa, Kristen itu hanya aksesoris gantungan kunci. Yesus Jangan kau ngadi-ngadi mati kau. di kayu Jangan sok salib untuk cantik. bangkit. Brother, Mati meja. mati di kayu salib untuk bangkit. Bangkit. Tidak di kuburan seperti Nabi Muhammad. Dari kuburan. Iya, 3 hari Iya. setelah itu bangkit. Nah, Jadi kita percaya di situ. Kan kita beda iman ya, beda iman Ya. toh. Iya, Benar beda nggak? dong. Beda iman toh. Beda. Nah, Yang saya bangkit tidak ini Tuhan, yang bangkit saya ini tidak Tuhan atau setan? menertawakan, saya tidak Yang menertawakan bangkit, kabar yang bangkit kabar Ninja nggak kalimat berani sama Allah saya. yang ada di dalam gua. Kita yang nggak bangkit Ninja dari nggak berani sama saya. kematian, Ini satu-satu, Ten. Tuhan atau setan. Ayo, ya, jadi kan iman kami bangkit itu kepercayaan kami. Kenapa emang? Iya, makanya saya tanya. Saya yang nggak bangkit ketawain dari kamu kuburan loh. nih. Kalau di Iya. gua ya Muhammad. yang bangkit kabar, dari kita kuburan nggak ketawa itu, loh. Kita yang bangkit dari terserah kuburan aja. itu, Benar? yang bangkit dari kuburan itu Tuhan atau hantu? Bener nggak Al-Quran dari? Nggak ada itu Al-Quran dari gua. Tunjukkan dalilnya Loh. di mana, di mana. Nah, saya Al-Quran coba, saya mau jadi mualaf nih. Saya mau bertanya Nggak nih. bisa, Saya ragu-ragu. nggak bisa. Mu'alaf itu orang yang menggunakan akal. Nah, ya saya bertanya akalnya gimana nih? Nah, kalau Ada orang yang kitab tidak Ibrahim. menggunakan, kalau Dengar, bisa nggak orang dengar yang saya? tidak Bisa nggak menggunakan gantian? otak, nggak bisa. Nah, katanya ini mu'alaf. lagi puasa nih, sabar. Coba Nggak dengerin bisa dulu deh. Saya mau mu'alaf. bertanya. Nah, Saya mau bertanya. pertanyaannya kan jelas tuh. Iya. Yang keluar dari Nabi goa, Ibrahim, Nabi Nuh. yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu, yang keluar dari goa itu Tuhan atau hantu? Jawab dulu, jangan kemana-mana ente. Berarti Muhammad nggak dari gua. Al-Quran. Ayo, yang keluar Berarti dari Muhammad nggak goa, yang keluar dari goa, yang Istri mana Abraham goa siapa? itu milik Yusuf Arimatea, itu Tuhan Istri- atau hantu? Jangan kemana-mana. Istri ente. Abraham siapa? Jangan kemana-mana. Istri Abraham siapa di Al-Quran? ente. Jangan kemana-mana ente. Pertanyaan Ya, istri saya. Abraham siapa? Yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea Istri Abraham. itu setan atau hantu? Mana yang betul, setan atau hantu yang keluar dari goa Yusuf Arimatea? Hei, Nggak bisa, kawan. nggak bisa jawab. Yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu setan atau hantu? Jawab. Menurut murid Yesus, yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu setan atau hantu? Menurut murid Yesus. Saya jawab. Ya karena Demi kau nggak Allah, takut nyambung. nih pada Karena kamu nggak nyambung kau. Nyambung Larinya Nyambung ke lah. Abraham, larinya kemana-mana. lah. Ya Al-Quran kenapa bisa ada Abraham? Ya ada dong. Kenapa? Nabi Ibrahim itu Ah, adalah siapa istrinya? adalah kakek daripada Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad Siapa istrinya? sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah kakek Siapa dari Isa istrinya di alaihi Al-Quran? salam. Tidak diterangkan. Ngapain diterangkan istrinya, tantenya, neneknya, kakeknya? Kalau kau mau cari silsilah, kau cari nama bapaknya Paulus, pendiri agama Kristen itu. Pertanyaannya sederhana loh. Yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Tuhan atau hantu menurut murid Yesus? Kan yang lebih dekat daripada Yesus itu kan muridnya, bukan ente. Kalian kan penumpang gelap dari barat.
Kalian bukan Bani Israel. Kalian bukan Bani Yakub. Menurut murid-murid Yesus, yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Tuhan atau hantu? Nah, itu pertanyaannya, sederhana loh. Menurut murid Yesus loh ya, bukan menurut kalian, hamba Kristus. Ayo, mana jawabannya? Kabur. Oh, sudah kebur. Gak sanggup. Panada. Masih ada nih Panada. Oh, Kristen kah Panada? Panada. Oh, Panada. Aduh, ngadepin Kristen ya, siapa Bang? ini? Iya, saya mau menghadap mau lawan saya siapa ini? Sama guru Saya. kami, sama Bang Zuma aja Bang. Saya aja silakan. bang. Menurut murid Yesus, menurut murid Yesus, Aduh, jangan yang Suma deh. Saya nggak mau kalau sama Suma main mute. yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Kalau sama Suma itu cuma Tuhan bisanya sama atau ngalahinnya hantu? pakai mute. Itu pertanyaannya. Suma itu banci do. Suma Karena- Sekali lagi saya mute kau ya, saya mute ya. Kalau kau tidak kondusif di sini, saya buang kau ke laut sama siapapun. Saya buang kau ke laut. Kalau mau itu dengan Bang Zuma silakan. Jangan kau bilang yang enggak. Sebelum dibuang dia loncat duluan. Iya. Pertanyaan sederhana lu. Al-Quran saya kan datang tuh menceritakan tentang kalian. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran mengatakan yang kalian sembah itu adalah setan. Kan gitu. Nah pertanyaannya, menurut murid-murid Yesus yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Tuhan atau hantu? Gitu. Andre? Halo. Agama apa? Agama apa? Agama saya Protestan, Bang. Oke, lanjut. Silakan kawan. Menurut Kristen, Yesus yang keluar dari goa itu kan Tuhan. Nah, menurut murid Yesus yang keluar dari goa itu apa? Tuhan atau hantu? Apa tadi, Bang? Apa tadi? Menurut murid Yesus nih, kan yang lebih tahu Yesus kan muridnya. Menurut murid Yesus yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea itu Tuhan atau hantu? Sebelumnya ada baca nggak, Bang? Ada di Siapa dalam tuh? Yang tertulis di dalam di situ siapa? di dalam Lukas 24 nomor 37. Murid-muridnya mengira melihat hantu. Ya itu kan dikira. Iya, makanya aku bilang menurut murid Yesus, Yesus itu Tuhan atau hantu? Murid Yesus loh yang kutanya. Jadi gini, Bang. Itu Iya. kalau menurut murid Yesus sih, karena Ye, mereka belum melihat dari dekat. ya. Mereka kira itu hantu. Padahal, Padahal itu Tuhan Yesus. oke. Nah, bagaimana ceritanya kemudian itu menjadi syarat dia itu Tuhan? Padahal Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia hantu atau dia manusia. Di mana, Bang? Yesus makan ikan goreng, nggak ada tulis Yesus makan ikan goreng. Lukas 24 itunya. Tapi kan nggak ada ikan goreng situ. Ada kawan, orang-orang murid-muridnya tidak percaya, dipikir hantu. Kata Yesus, ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah tanganku, inilah kakiku. Aku bukan hantu, kata Yesus. Sebab hantu tidak bertulang, hantu tidak berdaging. Adakah padamu makanan di sini? Di nomor 242-nya dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu Yesus mengambil ikan goreng itu dan memakannya di depan murid-muridnya. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia itu hantu, atau membuktikan dia bukan hantu atau dia manusia. Dia membuktikan bahwa dia itu Tuhan.
Mati meja. Kenapa loncat ke situ ya? Kan dituduh engkau itu hantu, engkau itu adalah hantu. Dituduh begitu, engkau adalah hantu. Yesus untuk membuktikan dirinya bukan hantu, dia makan ikan goreng. Nah, pertanyaan saya sederhananya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu, tetapi dia manusia, atau dia adalah Tuhan? Karena abang tidak memahaminya, makanya abang Iya. ini pertanyaan jebakan. Ini pertanyaan jebakan. Iya. Ini pertanyaan jebakan, saya tahu. Pertanyaannya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia manusia atau dia hantu? Dia membuktikan bahwa dia Tuhan dan manusia. Kenapa larinya ke Tuhan? Ya karena dia Tuhan, paham. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Kan muridnya mengira dia hantu. Siapa yang mengatakan dia Tuhan? Ya kan sebelumnya bang, sebelum terjadi, sebelum itu semua terjadi, ya Tuhan sudah pernah ngomong bahwa akulah Tuhan. Iya, kalau Tuhan yang ngomong ya Tuhan, itu memang betul. Tapi ini orang yang minta ikan goreng untuk membuktikan dia manusia atau dia hantu. Dia manusia. Nah, manusia. Jadi tidak mungkin Tuhan makan ikan goreng. Betul? Ya karena dia secara daging manusia 100%. Ya memang manusia. Tuhan 100%. Ya manusia, bukan hantu. Ya dia Apalagi Tuhan. Apalagi Dia Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan makan ikan goreng? Kok Tuhan makan ikan goreng? Ya karena Tuhan kan bisa melakukan apa saja yang dia mau. Bahayanya Dende. Malah melakut saya. Ngapa Tuhan bisa melakukan apa saja termasuk makan ikan goreng? Mati. Iya, kalau Tuhan mau, apa yang boleh dikata? Di mana otak Anda kok Tuhan makan ikan goreng? Kalau Tuhan makan ikan goreng berarti Tuhan punya kotoran. Keluar berarti dia punya pantat. Cebok dia, nggak cebok, busuk pantatnya. Astagfirullahaladzim, Tuhan kok gitu kali. Udah aku angkat telepon dulu, Ada yang nelpon, Sat? Karena Tuhan Tuhan kok gimana ceritanya? Ada aja kawan ini. Ya karena dia suci. Kalau suci kenapa Cak Ayu? Kenapa menurut Anda Muhammad itu suci nggak? Menurut Anda Muhammad dia itu suci? Bukan Tuhan, dia manusia, ngapain kau setarakan Ya tapi dengan suci nggak menurut Anda? Menurut Anda Muhammad itu suci nggak? Menurut Anda Muhammad itu suci? Al-Quran datang untuk mensucikan umat Islam. Bahaya, Bang Zuma. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Muhammad itu suci nggak? Dia bertanya nggak Muhammad? Suci beliau. Ya itu suci dia. Kalau dia tidak suci, dia mentahirkan diri. Gimana ceritanya? Kalau abang bilang Yesus nggak suci, berarti tidak boleh suci ya? Berarti orang yang bertahi nggak bisa suci ya? Kan berarti dia Yesus yang bilang tadi boy. Berarti Yesus suci nggak? Ya suci lah. Lah tapi bertahi. Kan tadi Anda yang bilang. Nah iya makanya. Bertahi. Iya bertahi berarti tidak suci kan? Kalau gitu Muhammad juga gitu. Iya karena dia manusia. Sekarang yang masalah ini Tuhanmu bertahi. Ya, kalian juga pengikut Muhammad. Iya, Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad manusia. Yesus kau bilang Tuhan tapi bertahi. Gimana dong? Tapi kan kalian juga pengikut Muhammad. Ya kami mengikuti beliau sebagai manusia, bukan menyembah beliau. Mengikuti mayat dalam kubur. Daripada mati Tuhan mati. Udahlah ya, aku tidak suka sama penghujat ya. Udah Dek. Silakan kau sembah Tuhanmu yang bertahi, silakan. La ikraha fiddin, sembahlah Tuhanmu yang bertahi itu. Ingat, pantatnya masih keriput. Kalau bisa beli setrika, rapikan pantatnya biar tidak keriput. Ceritanya ke Tuhan ada tainya ya. Astagfirullahaladzim. Izam Sur, Muslim Kristen. Muslim bu, maaf bunda kena tekan. Oh salah pencet, oke bang. Bowie, Kristen Muslim Bowie.
Sorry. Kristen ya? Nggak, Bowie. sorry. Oke bang. Salah pencet Bowie. Gerald, naik lagi Gerald. Gerald, santai lah kalau kau diskusi bro. Santai. Ini hanya edukasi. Enggak dipaksa kau supaya kau masuk Islam. Enggak. Ini mengedukasi. Silakan kau tunjuk data-data. Lanjut. Gerald. Apa dia udah pingsan? Gerald, kau masih bernapas kah? Dia nggak nyangka dinaikkan kali ya. Andre 03, Kristen Muslim. Kristen kayaknya kalau Andre Kristen. Andre. Oke, silakan Bang, diskusi dengan Bang Zuma ya. Silakan. Diskusi apa nih Kak? Apa judulnya nih Bapak Tuhannya Yesus? Tentang konsep ketuhanan Bang. Kenapa kau menuhankan anak Maria Bang? Sementara dia itu manusia Bang. Kenapa Tuhanmu itu manusia? Silakan. Karena bukti bahwa dia manusia, dia makan ikan goreng. Silakan Bang. Mama malu lah dia Tuhannya makan ikan goreng. Lari semua ya. Bentar aku naikkan lagi yang lain. Sam, Kristen Muslim, Assalamualaikum. Kalau Kristen, selamat sore. Oh ini ada lagi Andre. Kak, saya Sam cuma mau Kristen. Sam Kristen atau salah pencet lagi Sam. Saudara Sam, Kristen Muslim. Mama silakan Andre. Apa yang kau sampaikan, Andre? Saya cuma mau nanya aja, Kak. Oh, di sini dua arah, Bang. Boleh kau bertanya, boleh kau ditanya. Silakan bertanya dan sebentar. Ini dialog, Bang ya. Silakan. Kenapa di lubang hidung orang Islam ada setan, Kak? Di mana itu hadis? Silakan Gurunda. Coba tunjukkan hadisnya, Bang. Bang Andre, Gurunda lagi nelpon. Oke, di mana tuh hadisnya? Saya tidak tahu, Kak. Mama onde mande. Jangan kau bawa data yang gelap gulita, Bang. Domini, silakan. Jangan kau kejang-kejang, Domini, kalau diskusi santai. Iya. Santai Bunda. Santai lah Bang. Ada Kami di sini apa, Bang. Bunda? Abang dengar dulu Bang. Kami di sini tidak akan memaksa kau supaya beriman kepada Islam. Ini Sama, hanya Bang. edukasi. Oke, baik. Sama-sama. Nah, landasan sementara menunggu Bang Zuma lagi nelpon. Iya. Landasanmu apa? Atau kamu ngambil tuh Yesus tuh, kau jadiin Yesus Tuhan tuh dari mana Bang? Dari Bible atau dari siapa? Karena kita bicara ya, kalau menurut saya bahasa itu Tuhan definisinya seperti apa? Apakah saya taat, takluk, tunduk sama Yesus, terhadap Yesus, menaati perintahnya secara mutlak ya, tanpa bisa membantah, itu saya menuhankan Yesus. Kalau kita lihat Bang, di Lukas tuh tadi yang kita paparkan, yang lain Bukan, itu dia akan Bunda, melahirkan maaf, seorang, Bang. Maaf Bunda, Dia akan melahirkan definisinya kita samakan dulu, boleh nggak itu Bunda, definisinya? Coba. Boleh nggak definisinya itu? Kalau kita beda definisi, nanti kita nggak bakal selesai debatnya, nggak bakal sama gitu. Oke, menurut kau Nah, kalau menurut saya menuhankan itu kita taat, takluk, tunduk secara mutlak, tidak bisa membantahnya terhadap ajarannya. Begitu menurut saya menuhankan Yesus.
Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda berlakukan gitu juga terhadap Muhammad? Apakah Anda taat, takluk, tunduk, Ya. tidak bisa membantah Muhammad dan ajaran-ajarannya? Kalau nabi kami itu rasul, rasul itu utusan Iya, perwakilan boleh, Tuhan boleh, di bumi. boleh definisi itu. Tapi maksud saya definisi Tuhan yang tadi, apakah berlaku juga terhadap Anda, perlakukan terhadap Muhammad gitu maksudnya? Tuhan itu bagi kami sembahan yang kita beribadah kepadanya, yang harus kita taati. Betul. Iya, Tidak jadi boleh dibantah. kau ini menganggap Yesus sembahanmu. Bukan sembahan. Tadi saya nggak ngomong sembahan. Oh, siapa Saya sembahanmu, bilang, Bang? Siapa? Nah, makanya beda kan Tuhannya kan. Definisi Ketika Tuhan kau ini beribadah dalam gerejamu, kau berdoa kepada siapa? kepada Allah Bapa. Oh, jadi Yesus ini apa? Serep, Tuhan serep. Perantara, sebagai perantara kan tadi Perantara. Bunda kan sebentar kan Bunda bertanya, saya kan jawab. Kan Bunda tadi bilang di Alkitab ada tuh anak Allah yang maha tinggi. Benar nggak? Ya, anak Allah bukan berarti dia adalah Allah. Ya benar, makanya Allah Bapa. Kita berdoa terhadap Allah Bapa. Lah, cara berdoamu gimana? Terus Yesus ini apa bagi kau Yesus ini? Makanya itu Bunda, kalau misalnya iman kita tidak sama, susah memahami bahwa Enggak, firman Tuhan itu ini, dari Allah Tuhan yang ini, menjadi Bang. Tuhan Yesus. Tuhan ini menurutmu bukan tempat kau beribadah, mengibadahi, bukan ya? Kalau Tuhan. Nah, makanya kok jadi judging. Jangan judging. Kan tidak ada saya bilang gitu. Terus kau berdoa dalam gerejamu kepada Bapa. Iya, kepada Allah Bapa. Terus Seperti kan Tuhan Yesus? Yesus. Sebentar, makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa apa buat kita? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam Ampunilah surga. dosa kami kan. Mohon Berilah ampun kami kepada rezeki Bapa pada kan. hari ini dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni yang bersalah Yesus kepada tidak kami. mengajarkan, Yesus Gitu. tidak mengajarkan bahwa melalui dia kau berdoa kan. Dia suruh kau berdoa langsung kepada Bapa kan. Yesus bukan perantara. Dia hanya utusan. Apa itu utusan? Tugas utusan adalah menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya atau kaumnya. Ya itu menurut Bunda dengan nabinya Data kan. Bible itu kan data. tadi kita bergeser loh Bunda. Tadi kan masalah Tuhan ya. Pemahaman Tuhan itu menurut apa kau yang Bunda takluk, taat, tunduk kepada dan tidak Oke. bisa membantah sama sekali mutlak terhadapnya. Oke, kalau di Biblemu menurut Yesus Bapak yang Tuhan. Menurut Yesus loh. Enggak, masalahnya Sementara menurut kau- Tuhannya campur aduk Bunda ini pengertiannya. Kok Tuhannya campur aduk? Oke, Enggak, pertama pengertiannya. Bapak itu apa? Kita urai dulu. Bapak itu apa? Ini lompat lagi. Enggak, Tuhan udah Nah, beres belum tadi? Makanya kita masuk urai. Bapak itu siapa? Allah Bapa pencipta. Yesus. Yang ada di Kejadian 1 pertama ada firman bersama Allah. Yesus. Firman adalah Allah. Enggak usah panjang. Bapak itu pencipta. Yesus. Apa kerjanya Ini Yesus? Bunda menanya, ini kan ngomongin dogma atau gimana? Ngomongin Enggak ada keimanan ngomongin, saya. kita diskusi entah dogma, entah Oh, Bible, ya, kita kalau ngomongin. misalnya kita melepaskan saya tanya dogma. dulu, Bapak kau bilang pencipta. Yesus ini sebagai apa? Kenapa dipisah-pisahin, kan ini iman Loh. kepercayaan saya Bunda. Jadi Loh, kok maksud saya tadi emang kau definisi pikir Tuhan mereka dulu. bergabung? Kan terpisah. Ketika dengar ya. Ketika di Lukas baca, ketika Yesus dibaptis, dia berdoa kan? Umur 30 tahun Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dia berdoa. Betul. Dia berdoa menghadap ke langit. Tunggu, Lihat tunggu. apa ya? Ada Dibaptisnya burung kapan? merpati. Sebentar, ini kan Dibaptisnya- kau mau kan supaya kau terbuka Bukan. akalmu. Nah, Iya, sebentar. ketika Jadi dibaptis- pembaptisannya beda loh. ketika- Pembaptisannya beda Bang, loh. Ketika Yesus dibaptis, Ya, oke. dia berdoa kan? Nih, Tuhan ini berdoa nih ceritanya nih, dia berdoa. Kemudian turun burung merpati. Roh Kudus berupa ya. burung merpati. Kemudian Betul. terdengar suara Bapa di langit. Suara Bapa di langit atau di surga, di Bibelmu surga kan pada Betul. langit. Itu ada. Berarti ada terpisah kan? Ada lagi diguyur air oleh Yohanes, ada burung terbang, ada di langit. Itu kan 3 terpisah, 3 tempat yang berbeda. Di mana satunya itu, Bang? Anda mau mencari misteri ilahi atau gimana nih? Nggak ada misteri-misteri. Ini pakai akal logika kita. Makanya itu dogma kita, Bunda. Jadi keimanan kita bahwa Tritunggal itu Bapa, Ya, Putra, dan Roh jadi Kudus. kalau kau masuk komal, kalau kau cuma doktrin dogma kau bawa, ya Bukan, kau masalah bungkus imanmu itu, Tuhan, Bang. Di Tuhan sini, tadi itu gimana? di sini by data, Pengertiannya. Bang. Loh, gimana Bang, sih? di sini Ya. by data, Bang. Kalau cuma Itu datanya dogma sudah. doktrin,
iman, modal imani saja, ya bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni, kau turun tidur. Saya tanya kau, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Apa ketika dia bayi, ketika lahir, atau setelah mati? Sejak awal, dia ada sejak awal. Ada perkataannya, aku yang ada sebelum Abraham. Itu Berarti kau perkataan Yesus. berlawanan, Dan berarti kau berlawanan Bunda dengan mau malaikat jawab dan jawaban saya Paulus. dipotong-potong terus. Ada satu Ya, lagi karena Bunda. karena Ada satu- data-datamu itu nggak ada, Bang. Nggak ada datamu. ada. Kata Paulus, Aku Bang. adalah yang awal dan yang akhir. Kata Dia Paulus, berkata Bang. itu. Jangan Bang, kata Paulus bilang. Kau Kata nggak terima Paulus di pernyataan Roma saya sih? 4, Kok Bunda nggak terima jawaban saya? Bang, dengar dulu Enggak, lah. Bunda dengar juga dong. Kata Masa nggak Paulus, didengerin saya? aduh, ya Aku Allah. adalah yang Pertanyaan awal saya dan kan yang jelas. akhir. Pertanyaan saya kan jelas. Sejak Ya saya kapan jawabannya Yesus juga menjadi jelas. Tuhan? Aku adalah yang awal dan Sejak yang kapan? akhir. Bentar. Saya tanya sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Kau bilang sejak awal, Alfa dan Omega. Saya bantah. Kata si Paulus, Yesus harus mati dulu. Untuk itulah Yesus mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan. Itu kata si Paulus di Roma 14:9. Harus mati dulu nih Yesus. Kalau tidak diludahi, betul. disalib, dihinakan, dibunuh oleh tentara Roma, tidak ada Tuhanmu, Bang. Nggak jadi Tuhan dia. Itu kata si Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu kata si Paulus yang kau rasulkan nih. Yang mengutuk pula Yesus. Ayo, yang mana benar nih, kau atau si Paulus? Kata kau kan sejak awal, aku adalah Kenapa Alfa harus dan Omega. memilih yang benar sih Bunda? Kenapa nggak semuanya Ya, benar? siapa dong? Yang mana dong benar Kenapa nih? nggak semuanya Yang mana? benar? Kenapa nggak Siapa yang semuanya benar benar? nih? Kan Kau atau Yesus si yang Paulus? berkata, Yesus yang berkata, aku adalah awal dan akhir. Aku Nah, ada sementara si sebelum Paulus, Abraham. sementara si Paulus berkata, Yesus mati dulu. Iya, Kalau betul nggak ada juga. drama mati ini, nggak ada Tuhanmu, Betul. Bang. Ya, Betul, siapa yang kalau- benar? Benar, Kok benar betul? Bunda, benar sekali benar. Kalau tidak ada Terus drama, kenapa kau bilang dari awal? makanya dengerin, dua-duanya benar. Kalau tidak ada drama, Kok dua-duanya benar? Yang mana? kalau tidak Gimana ada sih kau drama, ini? seluruh dunia nggak ada yang tahu, cuma umat Kok Israel aja dua-duanya yang tahu. benar? Saya tanya ulang. Sejak Makanya kapan dengerin, Yesus jawaban saya menjadi mau Tuhan? didengerin nggak? Saya tanya ulang lah, Bang. Jawaban saya mau Ayolah, didengerin ini nggak? Pakai akalmu dong. Jangan kau Jawaban saya matikan, mau didengerin ya. nggak? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Silakan. Ya, jawaban saya tadi udah ya, teman-teman di bawah juga udah tahu ada dua. Yesus Sejak berkata kapan, dan Paulus Bang? berkata. Sejak awal atau mati dulu? Iya, Kata dua-duanya Paulus mati benar dulu loh. Bunda. Ini nggak Ah. ada memilih, tidak ada memilih. Oh Mama jadi Loh, jadi jangan kau ini cuma jangan modal mama itu iman kan ini ya. dogma saya. Sekalipun Kepercayaan saya kok bertentangan diketawain. ya kalau cuma dogma. Enggak, bukan itu kan ada di doktrin. Jangan Alkitab. naik diskusi, Bang, karena Itu kami ada di ini by Alkitab. data, Bang. Bukan itu Kami ada di by Alkitab. data. Ada di Alkitab kok. Ya di Kenapa sih mana? Anda- Di mana Kenapa itu? takut banget sih? Berarti Bibelmu Kenapa saling takut banget? kontradiksi. Berarti Kenapa Bibelmu takut saling banget sih? kontradiksi. Kontradiksi Bibelmu Salib ya. itu untuk seluruh dunia kalau Ya, yang kontradiksi ajarannya- dong. Makanya dengerin Kontradiksi bisa. kan? Dengerin Kontradiksi bisa. kan? Dengerin bisa kontradiksi nggak? kan? Takut ya? Kontradiksi. Takut. Bibelmu kontradiksi. Takut. Justru kau yang harus malu mengimani Takut ya? sesuatu yang kontradiksi. Bunda, Bingung kan? saya Kau bisa sendiri jelasin bilang nggak? dia Saya adalah bisa Alfa dan jelasin nggak? Omega. Saya bisa Sementara jelasin si Paulus bilang harus mati Saya dulu. bisa jelasin nggak? Enggak usah lah jelasin ngapain. Saya tanya Kan ada kau dua-duanya sejak kapan benar, Yesus Bunda. jadi Tuhan? Terpujilah Saya Bunda tanya membaca kau. kitab Nih, suci saya kasih Tuhan data Yesus ya. memberkati Bunda. Yang mana kita Tuhan dengar Yesus kau atau si mengasihi Paulus Bunda nih? membaca kitab suci. Terima kasih. Bang, kata si Paulus, Yesus Iya. harus mati dulu supaya bisa Betul. jadi Tuhan. Kalau tidak mati, tidak ada di seluruh dunia beritanya. Bunda. Itu benar. Nah, kenapa kau bilang sejak awal? Sejak Berarti kau awal ini karena mau dia nipu. mengajari umat Israel, murid-muridnya Yang orang mana Israel. benar? Sejak awal atau harus mati dulu? Lah, Gimana sih? dua-duanya kau? kenapa harus milih? Aduh. Loh, Kok kenapa harus dua-duanya? milih? Gimana Mengerti sih? nggak? Nah, makanya Masa mencoba mengerti dua-duanya dulu. masa sesuatu yang bertentangan Kalau dua-duanya? otaknya Yang Bunda benar sudah aja kau ini. sudah Kau ini maunya pelin-pelan. itu nggak bisa diceritain. Saya Kan ulang. saya tahu cerita. Sejak Kan saya kapan mengimani Yesus. menjadi Tuhan nih? Ini kita buka ya Roma 14:9. Roma 14:9. Kenapa harus memilih Buka. Bunda? Ya karena bertentangan. Loh, kenapa bertentangan? Kan Ya karena salib harus itu mati dulu kata si Paulus harus mati, mati dulu untuk Sementara seluruh kau umat bilang, manusia. nih kita buka data ya, kasihan ya. ini orang. Kalau
ajaran Yesus untuk muridnya umat Israel. Nggak ada ajaran-ajaran Mana? Yesus. Izin Bang Zuma Gurunda, besarin dulu host. Ini Oten ini plan Bibelnya ya. Bukan, Aduh, Bunda kasihan. kan saya sudah bilang di awal, iman kita beda. Kalau Bunda keras maunya begitu, ya menyudutkan. Ya, Kan ini menghargai dong, Bibelmu respect Bang. nggak? Bang, Menghargai ini nggak Bibel. iman kita? Bang Naga besarin Bang. Bukan Menghargai aku loh. nggak sih? Bibelmu nih, si Paulus nih, si Paulus botak yang Kalau kita ngomong nih mau Bang. Bukan diskusi, aku loh. ya terima. Oh begitu, gitu aja. Loh nggak bisa, kita harus Loh, kok nggak di bisa sih? pencerahan. Berarti Kenapa tidak apa menerima yang kau kebenaran? imani itu amburadul Bang, amburadul berantakan. Kenapa tuh, tidak yang menerima kau imani. kebenaran, Bunda? Nggak masuk akal Bang yang kau imani, saling bertentangan. Nah nih data di Loh. Bibelmu ya. Ini data nih kata si Emang Paulus nih. Al-Quran di dalam gua masuk akal, Ini Bunda. kata si Paulus. Kenapa dia lari ke goa ya? Kita bahas Lah, si Paulus kan ke masuk goa. akal tadi, nggak masuk akal. Roma Ya. 14:9 Bang. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi harus mati dulu. Mati dulu dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kau bilang tadi dia adalah Tuhan sejak awal, Alfa dan Omega kau ambil toh. Padahal harus mati dulu nih. Yang mana sama dengar nih si Paulus botak atau kamu Bang? Enggak, jadi kata-kata itu Bunda mau menafikan bahwa Yesus bilang aku adalah awal dan akhir. Bunda mau menentang itu atau gimana maksudnya? Berarti ini bertentangan dengan si Paulus. Ya itu nggak bertentangan, sama aja. Loh kok sama? Kau Kan bilang itu yang awal, dia mati yang untuk awal, buat- Alfa dan kalau- Omega dan yang awal. Coba bayangin yang kalau nggak ada akhir. salib. Emang ada orang seluruh dunia tahu? Saya nggak bahas salib. Yang saya bahas ini pertentangan data-data di Bibelmu. Kau bilang Bukan bertentangan, kau mengambil, jangan mengutip otaknya di jadi Wahyu bertentangan, 8. jangan. Kau mengambil Jangan. Wahyu kan? Jangan Alfa dan ditentangkan, Omega. Bunda. Sementara kata si Paulus, Roma 14:9 harus mati dulu nih. Ya, Nggak makanya bisa jangan jadi Tuhan ditentangkan. Yesus kalau nggak mati. Jangan ditentangkan, Nggak bisa tidak jadi sapi Tuhan kalau dulu. tidak ada drama pembunuhan, penyaliban. Harus dibunuh dulu nih Yesus baru jadi Tuhan nih. Boleh. Ini kata si Paulus. Bisa, itu bisa. Kata-kata Terus Yesus, Bunda menentang nggak kata-kata Yesus bahwa akulah awal dan akhir? berarti Jangan antara disimpulkan satu dong, itu kan iman penulis dengan kami. penulis Gimana sih? yang lain di Bibelmu bertentangan. Kenapa Kalau sudah disimpulkan sih, Bunda? bertentangan begini, ya pasti membagongkan toh Bibelmu kan, membagongkan. Kenapa disimpulkan kan? bertentangan sih, Bunda? Loh ini di sini harus mati dulu. Sementara kau bilang dia adalah awal dan akhir. Bukan saya yang Alfa dan bilang, Omega, Yesus toh. yang bilang di Alkitab loh. Yesus yang bilang di Alkitab, Lah bukan saya yang bilang. iyalah, ini kan Bibel juga ini Bibel. Jadi antara Ya, yang kau makanya. tuhankan dengan yang kau rasulkan bertentangan, ya. Si Paulus ini yang kau rasulkan sekarang bertentangan dengan coba. yang kau tuhankan. Iya sama lah Kontradiksi iman. mereka. Oke, iman kita sama. Kontradiksi. Al-Quran tidak mengajarkan berbohong, tapi Muhammad Kontradiksi. mengajarkan berbohong. Kontradiksi nggak, Bunda? Apa ngapain dia lari ke situ ya? Ini kita belum Nggak, selesai itu kan nih. kamu bilang ini dulu kontradiksi. selesaikan. Di dalam Itu Bibelmu kontradiksi, saling kan? kontradiksi. Siapa yang dipercaya? Al-Quran Ya. apa Muhammad? Di dalam Jangan jadi Bibelmu bohong. saling kontradiksi. Katamu Alfa dan Omega itu Tuhanmu. Kemudian Lukas 12 yang lahir Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan. Apa kata si Paulus? Enggak, salah kau Dominikus, salah kau Lukas. Yesus itu harus mati dulu disalib. Enggak ada disiksa, bilang salah itu. Baru jadi Tuhan. Iya, Ya kan? maksudnya jangan dipertentangkan gitu. Lah kan bertentangan, bukan aku loh. Wah, Enggak, itu dua-duanya bisa kan? Sebelumnya, bisa? sebelum Yesus disalib, Yesus Tuhan Saya bukan? tanya dulu, sejak kapan Yesus itu Tuhan? Sejak kapan? Sejak dia ngomong akulah awal dan akhir. Dia Al-Quran ada loh. Allah bilang Berarti akulah awal si dan Paulus akhir. nih, siapa yang bohong nih? Kata si Paulus harus mati dulu. Untuk itulah Yesus mati. Makanya hidup pertanyaan kembali saya, supaya sebelum ini ada kata disalib- supaya nih saya besarin ya. Sebelum Mungkin kau nggak disalib, bisa baca dia nih. Tuhan bukan, Bunda. Supaya ia menjadi Tuhan. Iya. Baca baik-baik lah. Ini kata si Paulus nih. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kau bilang Alfa dan Omega itu yang Betul. mana yang bener? Mati dulu. Dua-duanya atau benar, memang dia- astaga. Dua-duanya benar. Kenapa sih iman kami Dua-duanya Masa tawain? bertentangan dibilang benar? Di Itu mana dua-duanya akalmu, ada di Bang? Alkitab. Kenapa itu iman Jangan kami kan? matikan akalmu, Bang. Jangan, Ayolah. itu ada Kalau di kau Alkitab masih dua-duanya. sehat. Masa saya salahin salah satu? Masa saya harus Kalau dua milih? data begini, Bang, saling bertentangan nih. Iya, Ada masa salah saya harus satunya milih? benar atau Bunda dua-duanya mau menafikan salah. perkataan Yesus, maksudnya gimana? Yang mana kau ikuti? Paulus apa Yesus? Dua-duanya kan ada di Alkitab kami. Lah, berarti saling bertentangan dong. Yang nggak bertentangan, dua-duanya benar kok. Gimana? Loh, kok benar? dua-duanya benar? Nih, Tadi ada kau bilang dia ada yang pelajaran awal. SD nih. Ada Sejak pernyataan awal dia 1, sudah jadi pernyataan Tuhan. 2.
Kau kan Pernyataan satu, bilang pernyataan dua. sejak awal dia sudah Jawabannya Tuhan. benar dua-duanya atau benar Sejak, salah atau loh salah berarti benar. kau ini sedeng bang. Gitu. Kau Ibu udah gak sendiri pernah SD ya? bilang SMP sejak kali, awal. SMP ada tuh. Saya tanya, Yesus SMP itu pernah nggak Tuhan SMP? sejak kapan? Saya ulang lagi ya saudara-saudara ya. Yesus itu Tuhan sejak kapan sih? Akulah awal dan akhir. Ah, berarti sejak apa? Sejak awal dan akhir. Ah, sampai sejak akhir. awal nih, dengar ya, aku Nah. sendiri bilang sejak awal. Nah, Tapi memang kata Bunda si nggak Paulus percaya kota Nabi Isa yang datang kau nanti di rasulkan, akhir-akhir. bang dengar Akhirat. dulu lah. Kata si Hah? Paulus ini, enggak Dominikus, harus Bukan, mati Bunda dulu. mau dengerin saya apa saya dengerin Bunda Mati terus dan nih? hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Saya dengerin Bunda Inilah terus nih jadinya nih. amburadulnya Bibelmu ya. Kocaknya Loh, Bibelmu kok jadi ini satu nah, kan penulis dengan ujung-ujungnya yang lain menghujat saling kan, bertentangan. ujung-ujungnya kan begini deh. Kan saling bertentangan nih. Lah respect dong, Bunda lagi puasa loh. Loh, Kok jadi ini kan menghujat sih? kebenaran. Kita Enggak, dua-duanya dosa benar kalau kok, kebenaran berdusta benar. dalam bulan Dua-duanya puasa nggak kebenaran boleh gimana? kita kan menipu-nipu. Nah, kau ini Dua-duanya kayaknya mau kebenaran menipu. gimana Nah, di sini Yesus di sini mengatakan Bunda dia jangan Alfa dan bohong lagi Omega. puasa loh, mentang-mentang Muhammad ngajarin Lah bohong ini ya. kan data. Ini kan Ya data. makanya dua-duanya ada kok dibilang bohong dua-duanya. Ah, salah berarti yang satu mana bohong. benar dong? Ini harus Makanya mati. dua-duanya ada kok dibilang bohong. Ini harus salah satu. mati loh. Enggak, Ini harus dua-duanya mati ada dulu kenapa nih. dibilang harus ada bohong salah satu? Berarti siapa yang bohong nih? Kau apa Ya nggak ada penulis yang nih? bohong, nggak ada yang Loh, bohong. Masa ada di kita sini bohong? harus mati dulu, Bang. Di mana sih akalmu itu? Kenapa kau matikan akalmu sih? 1 Korintus 4:10. Enggak, Oten makanya botol dua-duanya karena ada di Kristus. situ. Kenapa salah satu harus bohong? Oke, kau enggak mau Dua-duanya mengaku di ya, padahal Alkitab kami, netizen Bunda, di melihat Alkitab ya kami, bahwa dua-duanya. Kenapa Oke, harus karena ada yang itu imanmu bohong? ya. Tapi netizen melihat bahwa menurut si Paulus Melihat di Bunda Roma, muter-muter bingung. Yesus harus mati dulu supaya ia menjadi Tuhan. Ini Ayo, menurut, ayo, siapa yang percaya? Paulus ya. Alkitab Nah, saya semua. tanya, Lanjut oke, itu imanmu ya. Saya tanya dulu, apakah Makanya jangan ketahuin iman saya dong. Masa saya ketahuin seorang iman Bunda yang rasul, itu Bang. ngajarin bohong Muhammadnya. Bang, saya ngajarin tanya pesta dulu. seks. Oke, terserah ya. Netizen udah lihat kok ke botolanmu. Nggak apa-apa ya. 1 Ya, Korintus botolan 4:10. Bunda lah daripada saya. Gimana 1 sih? Korintus 4:10 Bang. Oten itu botol karena Kristus. 1 Korintus 4:10 ya. Tuh Nggak kan, apa-apa ya, itu ujung-ujungnya imanmu ya. menghujat teman-teman, lihat. Lah, Ujung-ujungnya data menghujat. itu data. Data Nanya Bang. 1 iman Korintus saya, 4:10 Bang. nanya Data itu. datanya, 1 Korintus 4:10. dua-duanya ada, disuruh bohong salah satunya. Lah bukan disuruh bohong, masa sih? dua-duanya bener sih? Ah, Lah, itu Waduh, tadi, gimana? masa dua-duanya saling nggak boleh bertentangan kan? Saling bertentangan nih. Enggak, Ada yang dua-duanya nggak boleh awal, benar. Udah Tuhan, sementara ini mati dulu. Masa berdua-duanya bener? Ada awal jadi Tuhan, ini harus mati dulu. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Mati dulu. Kalau nggak ada penyaliban berdarah-darah, penghinaan, tersalib dipaku, nggak ada Tuhanmu Bang. Bunda maunya gitu. Ya ini Bunda data. maunya gitu atau gimana? Data ini data. Ini maunya si Paulus Ya, nih. Si data Paulus dua-duanya nih. benar kenapa? Si Paulus. Ya dua-duanya benar kenapa Ya emang? berarti Bibel Ya, mau dua-duanya benar kenapa kontradiksi. Berarti Bibel mau kontradiksi. Enggak lah, Bibel kontradisinya di mana? kontradiksinya Kontradisinya karena di mana? kau bilang tadi sejak awal tuh Yesus Tuhan. Tapi di sini kata si Dia Paulus mati dianggap, dulu. oke, Mati Yesus dulu. dianggap Tuhan dari awal sampai akhir, kenapa emang? mulai dia Kontradisinya di mana? curhat. Yesus Berarti dianggap kau Tuhan imani dari sebelum sesuatu yang disalib sampai bertentangan sebelum dengan disalib, Bibelmu. apa? Saya tanya kau, menurut kau apakah seorang Bukan, rasul bukan itu Tuhan? Saya tanya kau, ini Yesus, saya tanya, Yesus apakah seorang rasul dianggap adalah Tuhan? Dari sejak Bang. awal sampai akhir, salahnya di mana? Ya salah karena si Paulus ini Enggak, Bunda bertentangan jawab. dengan Dari kata-kata tadi si saya ditanya. Paulus. Bunda jawab. Bertentangan dengan si Paulus nih. Si Paulus bilang harus mati dulu. Kenapa sih maksa? Kenapa maksa Bukan banget sih harus saya, ada si yang Paulus. dibohongin? Si Paulus. Kenapa harus bohong sih? Si Paulus ini. Kau Si Paulus ini rasul loh. Bunda Kau menuduh. menghujat banget sih. Kau menuduh si Kok Paulus menghujat bohong. banget si Paulus? Si Loh, kok Muhammad, ini- saya bilang si Muhammad gimana si Muhammad? Kenapa sih kau lari ke Gimana? Nabi saya? Ini belum kelar-kelar juga ini. Ini belum kelar nih. Belum kelar. Bibel kok kontradiksi diimani? Paulus mengatakan harus mati dulu, gimana dong? Bukan kita, ini si Paulus. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Pakai dulu mati-mati, drama kematian dulu segala, disalib, dihinakan, ditempeleng, diludai, dipaku, metong di tiang salib, baru bisa jadi Tuhan. Kau bilang Alfa dan Omega, bagaimana kau bertentangan lah dengan si Paulus? Aduh, ya Allah ya Rabbi. 1 Korintus 4:10 Oten botol karena Kristus. Demi menuhankan Yesus, mereka mematikan akal. Oke ya.
Dia ambil tadi itu Alfa dan Omega di Wahyu 1. Wahyu 1 nomor 1 kita buka ya. Yang dia bawa tadi itu ya. Gurunda sudah ini. Sholat mungkin Gurunda ya. Aku pun izin sholat ya. Tapi aku mau tunjuk data dulu 1. Wahyu 1 nomor 1 ya. Ini kan dia angkat di Wahyu tadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Padahal di situ aku dan Alfa dan Omega adalah Yesus mengutip firman Tuhan. Mau kita lihat bukti ya. Wahyu, Bibelnya yang bertentangan, kita yang disalahin. Kau salahin penulis lah. Ini bunyi Bibelmu ya teman-teman. Nyimaklah, ini cuma edukasi. Nggak ada maksa kau supaya kau masuk Islam, nggak ada. Orang masuk Islam itu orang pakai akal, berpikir nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu menerima wahyu. Siapa yang mengaruniai wahyu? Ya ini Allah atau Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepada siapa? Pada Yesus. Dia angkat ini ya, dia angkat tadi itu Wahyu 1:8 kayaknya ya. Kenapa jaringanku ya? Denar. Denar. Denar, selamat siang. Denar, Kristen Muslim. Bang Egard. Saya selesaikan ya, baru kasih yang lain, aku izin sholat. Masuk asar. Bentar bang. Ini yang dia ambil tadi ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, aku Muslim bang. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Ini yang dikutip Yesus. Firman Tuhan Allah. Nih. Bukan berarti Yesus yang Tuhan. Bukan berarti Yesus yang Alfa dan Omega. Tapi itu adalah firman Tuhan Allah. Lanjut yang lain, silakan. Bang Faruk, monitor Bang Faruk. Aku apa di jalan nih Bang Faruk? Bang Faruk. Bang Faruk. Mana notennya? Masih ada noten? Notennya ada tapi otot-otot ngeyel ini. Ini si Kelvin. Main aja. Baru. Hah? Monitor. Main aja. Itu tadi aku dengerin, aku parkun bentar aja. Izin ya. 10 menit. Itu jawab siapa itu? Isa Yesus, selamat sore, agama apa? Selamat sore, assalamualaikum. Islam ya bang? Iya Islam. Kok jawabnya ini kali bang? Ya. Safir, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama apa bang? Penghinaan capaya oten. Kejam moderator. Bukan, itu udah penghinaan. Caranya udah penghinaan. Iya betul. Oten itu. Udah penghinaan. Yang penghujat itu. Teking mana teking? Nggak ada teking, King. Nggak ada di bawah kok, King. Mana? Nah ini semuanya Bang Naga. Di mana lagi nih?
Chaim, selamat sore. Agama apa Chaim? Chaim. 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 Oh Chaim. Selamat sore Chaim. Ya udah lah bang, di bawah aja kalau nggak bersuara. Tessa, naik sini Tessa. Naik sini Tessa. Oh Tessa. Bun kau serak. Ya, lah si Bahar. Suara bes. Macam mana si Bahar ini? Kondusif nggak nih? Si Bahar ini kondusif nggak? Bahar. Boleh cepat jawab. Selamat sore semuanya, selamat menjalankan Kondusif ibadah nggak? puasa. Saya kondusif bang. Oke, kalau kondusif aku jalan. Kalau nggak kondusif, aku jalan. Oke, sambil menunggu Bang Juma dan Bang Erik ya. Oke, Bahar. Oh Bahar. Itu temanya tuh. Tadi saya nyimak Bunda Rama dengan siapa tadi? Aduh, udah lupa. Permasalahannya di mana itu ya? Saling bertentangan kayaknya ayatnya mungkin. Iya, Bunda Rama. Iya, Bunda Rama sama siapa tadi Mbak Esti ya? Saudara imanmu siapa tadi namanya? Enggak, aku ini pula Dominik. Oh, Bunda Rama masih ada di sini nggak? Lagi izin sholat. Oh iya. Oke deh. Kalau gitu dilanjut dulu ya. Saya nanti naik lagi lah kalau ada Bunda Rama. Oke, makasih Mbak Esti dan teman-teman yang lain. Dilanjut lagi ya. Saya lambat kok dinaikannya. Iya, saya lambat dinaikannya. Iya, terus kenapa kalau sama aku gak mau ya? Lanjut aja dengan ngurusin naga. Naik di jalan. Gak mau dia sama aku. Saya takut sama Mbak Esti. Itu ada Bang Juma, ada Eri. Jangan lah. Ada Eri. Kenapa? Bro. Kenapa kau takut sama aku? Saya takut sama orang baik. Saya nggak tahu kenapa. Dari dulu saya takut sama orang baik, Mbak Esti. Gitu. Bunda Rama orang baik, kok nggak takut? Iya, apalagi di bulan puasa saya menghargai saudara-saudara saya yang menjalankan ibadah puasa. Saya hargai loh Mbak. Makasih Makanya ya. saya kaget Bro Naga bilang ini kondusif gak ini? Waduh. Berarti selama ini saya naik Komal gak kondusif ya Bang ya. Minta maaf lah Bang. Iya, Bahar ini kondusif tapi ngeyel. Maksudnya kondusif, maksudnya gini apa? Apa kayak si Dimiku tadi Pak? Biar kondusif jangan jadi penghujatan. Kalau siapapun baik Muslim menghujat, baik Islam, baik di typing, baik di atas, itu saya buang ke bawah. Kenapa? Kita di sini kan cari edukasi, bukan untuk menghujat, ya kan? Itu yang maksud saya, itu kondusif. Betul Bang. Betul. Lanjut. Ya, saya juga begitu Bang. Saya juga nggak sependapat kalau menghujat ya Bang ya. Baik dari Muslim atau Kristen, saya nggak sependapat. Yang namanya menghujat itu kita sepakat Bang ya. Kita nggak sependapat dengan mereka gitu. Oke, silakan dilanjut Mbak Esti. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semuanya yang ada di Komal ini. Makasih ya. Nanti saya nongol lagi lah. Oke, makasih semuanya. Makasih. Yuk. Kenapa ya oten-oten ini banyak banget gak mau diskusi sama aku ya? Paling mereka kebanyakan ngungkapin rasa, ngungkapin perasaan kalau sama aku. Aduh, gimana nih ya? Sepertinya aku harus menjelma atau berinkarnasi. Oi, Bonus Daga, panggil Bang Faruk, aku lagi jalan. Kalau enggak deking aku nggak mungkin ke tengah jalan berhenti. Panggil Bang Faruk atau deking, aku lagi jalan. Sebentar aja udah sekitar 30 menit sampai rumah lah. Iya. Sabar Bunda Esti ya. Kebanyakan tuh hotel nggak mau diskusi sama aku. Ayo yang lainnya, Bang Faro. Bahan PSSI batal, tiket dikembalikan.
Karena bunda janda mereka takut kena kafara azab dari bunda. Astagfirullahaladzim. Ayo dong, ayo naik dong. Bang Faro. Bang Faro. Teking juga nggak ada di bawah. Hati-hati Ria di bulan yang suci. Siapa di sini Ria? Emang di sini ada yang pamer? Bang Faro, ini Rini. Boleh kan? Menaikkan dong. Yang lain, Teking. Naikkan yang lain, King. Yunanda, selamat sore. Agama apa, Bang? Islam Kak, Islam. Yunanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya Kak, izin screenshot aja Kak sama Bang Zuma ya Kak. Ya. Kasih ya. Oke, udah Kak, udah. Kasih ya. Oke. Heri, selamat sore. Agama apa, Ri? Heri. Bang Heri. Islam. Ya, Apa yang mau disampaikan, Bang? kamu agama apa? Turunkan moderator. Turunkan Heri moderator. Kamu agama apa? Ya kalau kamu gak tahu agama saya, kamu di bawah aja dulu nih, Bang. Ya kan? Kamu agama apa? Berarti kamu gak tahu ini rumah apa. Jadi di bawah aja nyimak, iya kan? Kamu agama apa? Yang pasti agamaku tidak balua. Oke, Omik Tan, selamat sore. Agama apa? Iya, nyamar dia. Oh, itu penghujat. Omik Tan, selamat sore. Agama apa? Omik Tan. Om Cik Tan. Om Cik Tan. Halo. Oke, turunkan moderator. Assalamualaikum. Lama kali, Bang. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Kangen aku sama KST. Itu aja sih. Oh, thank you. Makasih. Ya. Cuman ada satu pertanyaan nih KST. Mau nanya. Pakai sekarang cuman. aku mikir ini. Ya, apa itu Satu pertanyaannya? aja. Iya. Manusia itu kan terbuat dari tanah ya kan? Yo. Nah, jadi kalau kita jual tanah, apakah itu kita termasuk perdagangan manusia? Ya enggak lah, Bang. Oh enggak ya? Enggak dong. Oh, oke. Tapi ini Udah Bang, kasih ke dengar sama nih. Oten aja deh, Bentar sebelum turun. Bang Cik, kita kan terbuat dari tanah. Malah diturunkan. Jadi kalau ada menyembah manusia, dia terbuat dari tanah sengketa. Itulah dia. Selamat sore. Agama apa, ngadu-ngadu pertanyaannya. Sat, selamat sore, Sat. Cobalah kalian hargailah, aku manggil-manggil. Suara aku udah tinggal innaudillahi nih. Naik-naik di mute, Sat. Yaudah turun aja lah Bang Sat ya. Naik-naik di mute. Dipanggil-panggil gak nyaut. Hargai dong orang manggil-manggil. Ya, mana yang lainnya, King? Ini aku di sini cuman perawat ya, perawat ngecek satu-satu. Nanti setelah saya cek, nanti setelah desek, nanti kita kasih ke dokter ahlinya, yaitu ada Bang Juma, ada Bang Erik, ada Bunda Rahma. Saya cuman perawat ya. Saya cek dulu tensi mereka, tensinya berapa, darahnya berapa, apakah normal. YR, selamat sore. YR
YR. Aduh bang. Kalian naik ke atas, terus cuman dia mau ngapain coba? Mau ngapain? Kan kayaknya udah dari tadi itu minta. Enggak. Udah dari tadi. Gitu. Ya ketiduran dia mungkin. Oh, emang sakit jiwa Bunda Esti. Ya mereka, jadi merekanya aku cek dulu bagian mana yang kena. Kan ini yang di sini ini dokter-dokter saraf. Bang Juma dokter saraf bagian stadion akhir. Bang Eri dokter saraf bagian stadion 3. Bunda Rama bagian stadion 2. Bang Faro stadion 1. Aku perawatnya. Kalau Bang Zuma ini bagian stadion akhir nih. Kira-kira udah nggak bisa lagi di setel sarafnya. Lemparkan ke Bang Zuma. Habis itu kita diam, kabur aja kita. Nonen, selamat sore. Assalamualaikum. Non, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Ya, Bang? Mbak. Ya, apa yang mau disampaikan, Ya, ini Bang? pasti ada nih. Gue udah ada pertanyaan nih Mbak untuk Pak Hesti dan kawan-kawan nih di room ini. Itu kita semua Mbak, itu dilahirkan, bukan kita yang tentukan di mana. Iya seperti itu. Jadi misalnya nih Mbak Hesti nih lahirnya mungkin di agama Hindu atau di agama Kristen. Ya. Kenapa diturunkan? Gak apa-apa loh. Astagfirullahaladzim, turun-turunkan aja mau dilapor nih. Itu kenapa gitu ya? Nanti akhirnya bertanya kenapa mereka tuh terlahir dengan agama selain pada Islam. Yang salah ya orang tuanya menjadikan anaknya kafir. Jadi itu terus menerus itu. Nanti ditanya lagi kenapa aku terlahir kafir? Kan orang tuamu berkesinambungan dia sampai ke nenek moyang mereka. Padahal kebenaran sudah sampai ke telinga mereka. Makanya Allah juga berfirman itu di dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah ayat ke 5 ayat ke 5 Al-Maidah 15 situ kata Allah ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sadaqallahu lazim. Wahai ahli-ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita dengan cahaya dengan izin dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Allahu azim. Yopi, selamat sore agama apa? Yopi. Wah, ada turunnya. Yo, yang berikutnya silakan naik. Ayo. Yang berikutnya. Drake, selamat sore agama apa? Drake. Maaf kak, ini kepencet. Maaf, aku Islam. Iya. Oke, bye-bye. Yang berikutnya.
Silakan naik yang berikutnya. Sore Mbak. Sore, Bang Mendik, agama apa? Kristen Mbak. Oke, tema kita itu Bapaknya Tuhan Yesus Oten. Betul nggak? Bapak Tuhan, salah ini, salah baca ini. Inilah kalau nggak pakai koma ini ya. Yang nulis ini nggak pakai koma ini coba. Saya perbaiki cara bacanya ya. Bapak Tuhannya Yesus. Ten gitu maunya. Oten gimana sih? Bang Faro ini bikin bingung juga aku nih bacanya. Gini Bang ya. Bapak Tuhannya Yesus ten. Nah itu yang benar. Jadi Elohim ini Tuhannya Yesus Bang. Tanda tanya silakan. Kalau Bapa dengan Yesus itu adalah satu. Bapak Tuhannya Yesus. Oten Tuhannya siapa? Itu loh. Oh, gitu. Bilanglah. Kok pula kayak gitu? Mana lah bisa? Saya ulangi Bang. Bapak Tuhannya Yesus. Oten Tuhannya siapa? Tuh. Nggak muat. Iya Bapa dan Yesus. Adalah satu. Bapa dan Yesus adalah satu. Adalah satu. Karena di Kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan segalanya itu dengan firman-Nya, dan firman itu adalah Yesus. Kalau firman itu adalah Yesus di Kejadian 1 nomor 3, beryesuslah Yesus gitu ya Bang? Iya, karena Yesus adalah Kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah ya, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu Kejadian 1 nomor 3. Kalau Anda katakan firman-Nya itu Yesus, berarti beryesuslah gitu. Beryesuslah Elohim gitu. Yesus itu adalah perkataan Allah. Tadi katanya firman. Sekarang perkataan. Iya, firman. Firman juga perkataan Allah dan firman. Firman itu adalah perkataan ya Bang ya. Iya, perkataan Allah. Sebelum ku Bang Juma, ku mainkan dulu bentar ya Bang ya, izin ya. Dan Bang Erik untuk izin sekarang ya. firman sudah jadi manusia. Oke, firman sudah menjadi manusia. Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa, betul? Ya, bisa jadi. Ya bisa jadi, konsisten lah. Yesus adalah Bapa, betul? Ya, konsisten, jangan bisa itu kan, jadi. Mbak, itu kan kepercayaan kami, bukannya Mbak. Iya kan? Bang. Iya, itu kepercayaan Abang. Jadi kita ini berdiskusi Saya mau apa tanya dulu, Mbak. yang menjadi Saya mau tanya. kepercayaan Abang. Iya. Iyalah, tanyalah. Saya mau tanya sama Mbak, manusia mana yang bangkit, dia mati lalu dia bangkit sampai sekarang? Manusia mana? Hanya Yesus. Itulah Tuhan kami. Jadi Yesus ini pernah mati ya? Iya, pernah mati. Lalu dia bangkit, dibangkitkan hanya sehingga manusia jadi dia. Tuhan ya? Iya. Tapi bukan dibangkitkan, Mbak. Dia bangkit sendiri. Dibangkitkan Bang, dibangkitkan. Tidak. Dia bangkit. Mana datanya Bang? Datanya bangkit sendiri, di mana datanya Bang? Datanya dia bangkit sendiri. Oke. Di mana Bang? Saya ikuti saja. Enggak ada data dulu. Enggak. Di mana datanya dia bangkit sendiri? Jangan gini. Oke, aku ingat. Jangan gitu. Di mana datanya Bang? Dia bangkit sendiri. Saya enggak ada Bebel ini, Bebel. Yaudah, akuin. Akuin dulu. Mohon maaf Bunda, aku tidak tahu datanya. Tapi dia bangkit. Oke. Tapi dia bangkit sampai Iya, sekarang. dia bangkit, tapi bukan dibangkitkan. Gunanya. Aku bacakan ya Bang ya. Gunanya dia bangkit. Aku bacakan. Karena dia Allah, karena dia Tuhan, dia menyediakan tempat untuk seluruh umat manusia di sorga. Jadi dia pemegang kunci sorga. Hanya manusia dia yang ada di sorga sekarang. Tidak ada manusia lain. Laki-laki sih Bang. Oke, saya jawab ya. Di dalam kisah ngamuk nih Bang, lebih baik aku perempuan kurang akal dibanding laki-laki nggak punya akal.
Aku Oh, lebih baik Papa perempuan bilang. kurang akal dibanding kau laki-laki yang nggak punya akal. Coba dulu bang, itu kau nabimu bayangkan yang dulu bilang. Tuhan keluar dari situ bang. Kau bayangkan dulu Itu kan Tuhan itu nabimu keluar. yang bilang. Kau bayangkan Nabimu dulu yang bang. bilang perempuan itu Ya kurang lebih akal, baik nih. kau tadi yang ngomong loh. Lebih baik saya perempuan kurang akal dibanding Mbak, kau kalau begitu laki-laki saya yang nggak turun. punya akal. Saya tanya kamu Kalau begitu perempuan saya apa turun laki-laki? Saya tanya kamu perempuan apa laki-laki? Karena mulutmu melebihi Saya saya. laki-laki. Saya masih menghargai kamu ngomong. Giliran saya ngomong, kamu ikut ngomong. Coba. Makanya Mbak, saya tanya, diturunkan kamu dulu laki-laki saya. apa perempuan? Kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi Ya udah, kalau perempuan kamu yang laki-laki kurang yang akal. ngomong perempuan, kamu diam dulu. Dah. Kamu tadi ngomong saya diam loh. Saya jawab nih, Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang Congor ini. Buka Mbak. gak mau diam. Kamera. Bisa saya ngomong bang? Bisa saya ngomong? Silakan Mbak. Oke, saya ngomong ya bang ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi Yesus itu dibangkitkan. Oke. Bang, tadi abang menarik loh. Abang mengatakan lalu Yesus kalau itu adalah dibangkitkan- Elohim ya bang. Lalu menurut Mbak kalau dibangkitkan apa fungsinya Yesus? Fungsinya Yesus utusan bang. Bagaimana? Udah, fungsinya Yesus utusan. Utusan apa Mbak? Untuk Utusan Elohim. Di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus utusan. itu Bapa dengan Yesus adalah satu kesatuan. Yang saya bacakan justru Yesus utusan. Kok ketawa? Nah Mbak, turunkan saja saya. Itu. Mbak, Bapa dan Yesus Mbak adalah nggak satu. mengerti. Mbak, turunkan saya. Mbak nggak mengerti. Bisa. Enggak, maksudnya gini dong, Bang Menix. Iya. Bang Menix, pelan-pelan gini Bang Menix, ya. Berdasarkan Mbak, Matius biar saya turun dulu. Dengar dulu, Bang. Ini saya ketemu Matius- dengan orang kurang akal ini. Iya, bentar Bang. Kita tengok nanti Bang siapa yang punya kurang akal, Bang ya. Berdasarkan Matius 11:25, Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 29, nomor 20 apa? Jangan Matius baca-baca 26 hanya nomor satu-satu ayat, 39. Bang. Jangan baca satu-satu ayat, harus baca. Udah seluruhnya. banyak ayat tuh kasih tanya. Jangan tinggal satu, cokor satu. Udah Baca banyak semuanya. ayat tadi Bang. Apa? Matius 12 Judulnya nomor 29, Matius 11 nomor 25, Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 39. Yesus itu kan bertuhan. Wah, Matius 11 nomor 25. Tuhannya Yesus itu adalah Bapa, di mana Yesus berkata, "Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan Tuhan langit dan bumi." Yesus itu bertuhan. Siapa Tuhannya Bapa? Tuhannya Yesus adalah Bapa yang telah mengutus Dia. Nah, Tuhannya Yesus ini kan Bapa nih. Tuhannya Abang siapa? Inilah yang keluar Tuhan Abang siapa? Jindagi mere Kalau Tuhan saya, Yesus. Loh, saya mau jawab kok ketawa-ketawa. Itu kan Ya, Tuhan Tuhan kami, siapa? bukan Tuhan Anda. Hah? Kalau Allah Bapa, kalau Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Abang Itu siapa? saya sampaikan. Yesus. Turunkan saja Bang, terus turunkan. Nanti Ya, anak nanti gadis berdialog Abang. lebih Aku ahli. beri analogi Abang ya. Aku beri analogi Abang. Iya, turunkan saja. Saya mau turun dulu. Turunkan saja. Dia gak pandai turun. Oke, anak gadis Abang. Enggak, ini. soalnya Bentar, saya bahas analogi ya. saya di jalan, saya tidak bawa Bible. turun dulu, belum disalib. Al-Quran. Nih ya, aku kasih analogi ya Bang ya. Mana dia? Walah. Kalian lama-lama kayak anak gadis, gampang kali merajuk. Ya kan? Kayak anak gadis datang bulan kalian.
Sikit merajuk, sikit-sikit gigit plastik, ngunyah-ngunyah apa, ngunyah-ngunyah beling. Nah, oke, Bang Rio Gani, selamat bergabung Rio Gani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang bersampaikan Bang? Nggak ada bang, cuma ikut rame aja. Oke, kita turunkan dulu Sekarang Bang ya. kita banyak Apa? teman banyak rezeki, banyak teman banyak rezeki. Oh iya, tergantung Bang. Tergantung temennya Bang. Kalau abang berteman sama Oten, banyak teman abang tumpur kok Bang, tumpur. Karena apa? Orang tuh pelit-pelit Bang, pelit-pelit. Bertemanlah kok Bang sama orang tuh Bang. Diajak kemana-mana. Orang itu dibayari, bukan mereka yang bayari. Nanti alasannya banyak kali, ya kan? Siap makan dibilangin, aduh, dompetku tinggal loh. Ini gak ada jaringan loh, gak ada jaringan. Kayak mana ini mau live ini gak ada jaringan? Begitu ya? Aku kok gak bisa buka jaring apa loh? Gak bisa buka livinku, gak bisa buka apaku, apa mobil bankingku, itu kayak gini. Ada aja. Mobil banking, m-banking, mobil banking. Oh iya, m-bankingku kata dia. Nanti mau pergi aja, kita telepon, bro. Nanti kita naik kereta siapa, bro? Naik kereta aku apa naik kereta aku, bro? Aku bukan apa, bro. Naik kereta aku aja ya. Kenapa rupanya? Kereta aku dipinjam bapakku, dipakai bapakku, pakai adikku, pakai ibuku, pakai nomorku, pakai uru katanya. Ku jemput dia ke rumahnya. Rupanya keretanya depan rumah baru dicuci. Keretanya di depan rumah baru dicuci. Aman ya, pengalaman ya. Iya lah, 27 tahun aku berkawan sama orang itu. Gak ada kenangan yang enak, gak ada. Kok ngapain? Ada Apa? Berapa cuy? Nah, ya, dah, baru ngomong aku kan, kena aku 10.000. Baru ngomong aku kejadian. Oh iya langsung ya. Itu Oten tadi tuh. Oh iya langsung. Oh iya 10.000, nggak percaya. Yang aku bilang ini kayak nyata. Dengar kalian tadi kan? Makanya aku bilang Bang, filosofimu itu coba rubah Bang. Banyak teman banyak rezeki belum tentu. Banyak teman banyak rezeki kalau berteman sama muslim. Kalau sama orang itu tumpur kau Bang. Kehadiran Siap bang, mereka itu, siap. Kehadiran mereka itu Bang goib. Kayak yang tadi Bang, nggak tahu aku Bang. Aku ini depan pintu ini loh Bang, pakai kacamata. Depan pintu aku ini Bang, ini pintunya nih, depan pintu ini. Kau tahu aku lagi ngomong tadi di depan mata aku, udah tiba-tiba udah duduk di sini dia Bang. Ya kan, ini kan aku depan pintu ini. Nih. Tahu-tahu lagi ngobrol aku tadi, udah di sini dia duduk Bang. Ilmu apa dipakai dia itu? Lalu aku tadi nampak dia Bang dari ujung-ujung sana Bang, dari ujung sana dia nampak tadi Bang, udah kabur aku Bang. Jujur aku bilang udah menghindar aku. 10.000 Bang. Kalau sehari 3 kali 30.000 juga. Pas aku lagi ngomong kejadian kan, kena. Makanya aku bilang, aduh Bang. Cukup lah Bang, gitu. Putus kan 10.000. Ada lagi Bang Rio? Oke, makasih banyak Bang Rio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus Bang, aduh. Aku udah tahu betul lah gaya orang tuh berteman Bang. Nanti kalaupun kita diajaknya makan, ditraktirnya kita kan, ayo kita makan yuk bro, ayo. Dibawanya kita ke tempat rumah makan yang murah. Udah murah dia yang apa? Yang milih menunya dia.
Ilmunya tinggi kali bang. Dibilangnya nanti ini enak loh bro. Cobalah kau tes bro. Enggak bro, kurang suara. Enggak, kau tes enak kata dia. Enggak bro, kurang suara aku nih bro. Enggak ini kau tes. Aku udah pernah makan ini loh, enak. Rupanya gara-gara harganya 12.000 bang. Makanan itu harganya 12.000. Kita tengok. Makanya dipaksanya. Enggak bro, aku mau tes ini bro, nasi goreng sapi nih bro. Enggak bro, kalau nasi goreng sapinya kurang enak bro. Itu keras dagingnya. Ini coba ini katanya. Nasi goreng sapi kan nampak tulisannya 35.000. Kan? Enggak bro, aku mau tes ini bro. Enggak usah, jangan ini aja. Cukup lah bang. Makanya orang itu bang bisa keluar duitnya kalau ditokohi bang. Nah, marah Len. Coba tapping di bawah. Siapa yang pernah berteman sama mereka tuh? Pernah nggak ngalami kejadian sebagaimana yang kurasakan? Aku barusan kena 10.000. Baru kejadian aku baru kena 10.000. Karena hanya beberapa detik silap pandangan mataku putus 10.000. Bang Nehu udah pernah ngalamin dia. Jangan kalian bilang aku bohong lah. Tumpur, nggak usah cerita lah tumpur. Tumpur bandar ya. Iya lah, asiknya kita berteman ini kan kalau tarik ulur kan. Kalau Nabi Muhammad SAW kan itu bersabda, ya dianjurkan saling memberikan hadiah lah kalian gitu loh. Ketika aku memberikan hadiah sama saudara muslimku berupaya memberikan aku kembali hadiah lagi gitu loh. Saling memberikan hadiah. Kalau mereka konsepnya bukan saling memberikan hadiah, ya selalu menerima hadiah, menerima. Ya. Kalau boru sinaga, kalau boru sinaga, ku tengok makin dekat sama boru sinaga, tambah tumpul kita nampaknya kita. Macam mana itu? Mau dia nggak bisa diikutin itu dia bang. Paus cair dia paus. Iya. Tengok, Bang Faruk, aku yang terkejut. Waktu aku sholat tadi, waktu aku habis sholat, waktu aku sholat, dia baru dapat 500. Tiba-tiba habis aku sholat, udah tiga kali lebih. Jam mana mantra-mantra aja, Bang Faruk udah naik juga apa ya? Katanya ada CS-nya Bang Musafir, kata abangnya, abang kandungnya. Kalau dengan Bang Baco udah gak babang lagi katanya. Udah gak babang lagi. Sama Bang Musafir. Berabang dia sekarang. Bang Musafir. Kan? Bang Musafir. Aku adik bukan bang. Adik kesayangan bukan bang. Tujuin bang. Ya, angkat aja dia bang. Itu SD ini angkat aja jadi adikmu bang. Kalau kesal kau nanti campakkan ke laut bang.